Naga darah dan Phoenix darah. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap saat dia menatap Phoenix darah yang mendekatinya. Katakan padaku, apakah ada darah lain di dunia ini? Kamu mungkin tidak mendapatkan jawaban jika kamu bertanya kepada orang lain, bahkan Mirror Star, jawab zombie yang menakutkan itu. Ada dua lagi iblis darah selain dari dua ini, Kilin darah dan penyu darah. Naga, Phoenix, Kilin, dan kura-kura. Gubernur terdiam karena terkejut. Ada 4 binatang suci yang mewakili para dewa dari 4 arah mata angin naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Ada juga 4 roh keberuntungan pertanda baik naga, Phoenix, Kilin, dan kura-kura. Memperhatikan ekspresi bingung Lu Yun, zombie ketakutan itu melanjutkan, itu benar. Ini adalah 4 makhluk pertanda keberuntungan. Iblis darah sendiri tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mereka dapat bermanifestasi melalui naga, burung Phoenix, Kilin, dan kura-kura untuk mengganggu dunia dengan bencana dan kehancuran. Bukankah itu lucu? Apa yang dipuji dunia sebagai makhluk keberuntungan yang memberikan kedamaian dan kemakmuran bisa menjadi mimpi buruk yang mengakhiri dunia begitu saja. Ekspresi Lu Yun berubah gelisah seiring dengan pikirannya. Ayo, datang padaku, Phoenix darah berbisik kepada gubernur seperti seorang kekasih. Biarkan aku menggunakan tubuhmu, darahmu, dagingmu, tulangmu, dan jiwamu untuk memurnikan pedang ilahi tertinggi ini. Datanglah padaku. Cahaya merah meledak dari tubuhnya dan bau menyengat menembus perlindungan api neraka untuk menyerang indera Lu Yun. Dengan pusing, dia merasakan dorongan untuk menyelesaikan pedang kekacauan dengan darah dan dagingnya sendiri. Bangun! Dia menggigit lidahnya dan tersentak bangun. Phoenix darah hanya berjarak sedikit lebih dari 3 meter darinya. Ayo, ayo, mari selesaikan pedang ini bersama-sama dan kembalikan ras dewa ke kejayaannya. Cahaya para dewa akan bersinar di semua alam surga sekali lagi. Kesal, geram Lu Yun, melemparkan pukulan kuat ke Phoenix darah. Phoenix melintas kembali ke platform pandai besi di bawah pedang raksasa dan terus memalut tubuh Huang Qing. Lu Yun mulai dan berbalik, berhadapan dengan seorang pria muda. Pendatang baru mengenakan jubah putih usang dengan ekspresi yang menunjukkan rasa sakit kuno. Matanya seolah menampung lautan bintang yang tak terbatas. Sudah kubilang pedang Barrow mengeja malapetaka dan penyusup akan mati. Suaranya diparut seperti 2 potong kayu kering yang saling bergesekan. Lu Yun bergidik hebat. Kamu adalah batasan senja. Pria muda yang berada di sini hampir tak terduga. Lu Yun telah melihat sepasang mata itu 2 kali sebelumnya. Begitu berada di luar kota senja, di mana mata melotot Donglin Yu Huang, kepala keluarga Donglin, sampai mati dengan meledakkannya seperti gelembung. Waktu lain berada di luar Sword Barrow ini. Lu Yun melihat lebih dekat pada pengunjung tak terduga itu. Pemuda itu tidak hidup atau mati, tetapi terjebak di suatu tempat di antara dan bergantian di antara 2 negara bagian. Larangan. Pemuda itu berhenti. Sepertinya banyak yang memanggilku seperti itu selama 1000 tahun terakhir. Saat itulah pembatasan muncul di Provinsi Senja. Lalu apa yang orang memanggilmu sebelum itu? Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Mata pria itu menjadi tidak fokus saat dia menyusuri lorong-lorong kenangan yang berdebu. 1000 tahun yang lalu, banyak yang memanggil saya, Yang Mulia Kaisar Surgawi dari mayor tertinggi. Apa? Mata Lu Yun mengancam akan jatuh dari tengkoraknya. Kaisar Surgawi yang agung. Kamu dia. Dia secara refleks mundur beberapa langkah. Siapa yang berdiri dengan 9 Kaisar Surgawi sekarang? Lu Yun segera menghubungi neraka dengan pikirannya. Utusannya semuanya telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu, jadi mereka tidak akan tahu tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian mereka. Dia hanya bisa bertanya pada Infernum. Apa? Yuchi Tianhuang tersentak dengan keterkejutan yang tidak bisa dipahami. Pembatasan senja adalah Kaisar Surgawi yang mulia. Lalu siapa Kaisar Surgawi sekarang? Dia telah membangun jaringan intelijen yang hebat dalam dunia keabadian dalam upayanya untuk menghidupkan kembali kekayaan ras dewa dan mengangkat kutukan pada suku macan putih, namun dia tidak pernah mendapat firasat bahwa seorang Kaisar Surgawi telah digantikan. Yang mulia diganti. Bagaimana mungkin? Zhao Dianliang dari Exalted Immortal Sect hampir tidak bisa memulihkan rahangnya. Kedamaian memerintah di Mayor Agung. Tidak pernah ada berita tentang Kaisar Surgawi yang bentrok dengan siapapun, juga tidak pernah ada pertempuran dalam skala besar. Namun, di sini Kaisar Surgawi, sebagai pembatasan Provinsi Senja. Bahkan Kaisar Celestial Nephite berada dalam kegelapan. Mata Lu Yun yang melebar masih tertuju pada Kaisar Surgawi yang agung, sementara pria itu mengarahkan pandangannya pada Phoenix darah dan berjalan ke arahnya. Tampaknya buta terhadap pendekatan manusia, Phoenix darah terus memalu dengan mantap ke tubuh Huang Qing.
Ada desas-desus bahwa 9 kaisar surgawi akan melakukan upaya bersama untuk menembus alam abadi Dao. Jika penipu itu tidak berguna, kekhawatiran muncul di hati Lu Yun. Mundur, Phoenix darah menatap dengan dendam pada kaisar surgawi, matanya bersinar merah. Kaisar surgawi terpaku di tempat, seperti tombak yang ditusukkan ke tanah. Namun, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Phoenix. Pindah. Phoenix menjerit lagi. Sinar cahaya merah tua yang pekat berkobar dari tubuhnya. Energi darah melonjak dan memenuhi Sword Barrow hampir sampai penuh. Energi darah di sini berasal dari Phoenix darah ini. Astaga, Hellfire menutupi tubuh Lu Yun dalam lapisan pelindung, menghalangi cahaya merah tua yang mengerikan. Sementara itu, terjadi perkelahian antara Kaisar Langit yang mulia dan Phoenix darah. Sosok merah tua itu telah berubah menjadi burung Phoenix yang sebenarnya, sayapnya yang berwarna merah darah menutupi matahari dan menjepit manusia. Tidak terpengaruh oleh kerugiannya, Kaisar Surgawi memanifestasikan harta yang menyerupai kanopi brokat kereta kekaisaran. Itu parasol yang diagungkan. Zhao Dianliang berseru ketika dia melihat payung yang dihias. Dia benar-benar Kaisar Surgawi dari mayor tertinggi. Mengabaikan kata-kata itu, Lu Yun berjalan ke platform pandai besi dan memeriksa tubuh Huang Qing. Tidak ada tanda-tanda pembusukan atau kerusakan dari palu yang terus-menerus dia tampak seperti bagaimana dia muncul dalam hidup. Lu Yun mengerutkan kening dan mengulurkan tangan ke Huang Qing. Jangan sentuh dia. Kaisar Surgawi yang dimuliakan memperingatkan dengan cemas dengan suaranya yang serak. Mati. Phoenix darah tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan menjatuhkan Kaisar Surgawi, tumbuh setinggi 300 meter dan menerjang Lu Yun. Oh, raungan naga yang menusuk terdengar dari sisi Lu Yun, menandai lompatan naga merah yang bentrok dengan burung Phoenix di udara. Darah naga. Kaisar Langit sedikit mengernyit. Kamu telah menjinakkan naga darah yang terkubur di gundukan kuburan itu. Betapa tidak terduga. Aduh, rasa sakit berkedip-kedip di mata Kaisar Surgawi. Energi kematian yang tebal berangsur-angsur naik dari tubuhnya saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Di udara, sepasang mata raksasa perlahan terbuka. Keheningan turun ketika mata raksasa itu terbuka. Dengan mata merah, Kaisar Surgawi dari Mayor Agung berdiri terpaku di tempat dengan aura makhluk hidup yang terus berkurang. Sementara itu, dua petarung berwarna merah darah yang saling mencakar membeku di udara, seperti serangga yang terperangkap dalam damar. Namun, aura mereka saling mengancam dengan cara yang semakin mematikan dan mata mereka berubah menjadi merah. Ada apa? Aoksue, Lu Yun menatap tajam ke arah naga darah di udara. Aku tidak yakin. Saya masih bersama Tuan King Han. Aoksue bisa melihat apa yang terjadi di Sword Barrow melalui Lu Yun dan berbagi keterkejutannya. Itu bukan dia. Dia tidak mengambil satu langkah pun dari King Han. Dia tahu betapa pentingnya keturunan King bagi Lu Yun. Jika ada bahaya bagi Lu Yun, dia bisa mundur ke gerbang abis dan memberikan tanggapan. Dengan demikian, Aoksue tidak akan pernah meninggalkan King Han untuk muncul di samping Lu Yun. Naga darah yang keluar dari gerbang bukanlah dia. Tunggu, naga darah. Itu adalah naga darah yang semua orang pikir telah dibawa pergi oleh pembawa peti mati Enowim. Sebelumnya, transformasi Aoksue menjadi naga darah setelah dia dibebaskan dari peti mati Netherwood telah memanggil pembawa peti mati Enowim, tetapi Lu Yun telah mengusir mereka. Ketika mereka mundur, mereka mengambil tubuh naga darah, hanya menyisakan kerangka. Lu Yun kemudian membangkitkan kerangka itu dengan Tome of Life and Death, menjadikan Aoksue sebagai utusan samsara. Dia hidup kembali sebagai naga darah, tapi sekarang, ini adalah satu lagi. Para pembawa peti mati Enowim tidak membawa naga darah itu pergi, mereka meninggalkannya di neraka. Lu Yun menjadi gelap ketika dia menyimpulkan dari mana naga darah itu berasal. Jika naga darah masih tinggal di neraka, di mana para pembawa peti mati Enowim? Dia mengaktifkan Tome of Life and Death sepenuhnya dan menyapu kekuatannya melalui dunia bawah, tetapi tidak menemukan jejak 9 naga yang membawa peti mati. Naga darah dan Phoenix darah muncul di dunia pada saat yang sama, mati. Sesuatu menggeram dari atas mata merah raksasa itu. Kaisar Surgawi yang ditinggikan tampaknya tidak sadarkan diri dan tidak peka terhadap dunia. Tetap tegak di tempatnya, dia diam seperti patung, dengan energi kematian yang tebal memancar dari tubuhnya. Sementara itu, mata besar yang melayang di udara memancarkan kekuatan luar biasa yang menyegel dua iblis darah yang menakutkan. Retakan jaring laba-laba di seluruh tubuh mereka, seperti patung porselen atau batu giok. Menjerit. Jeritan yang menusuk jiwa menembus udara saat tempat itu menjadi gelap.
Lu Yun menyentakkan kepalanya untuk menemukan seekor burung phoenix yang membentang 500 km dari ujung sayap ke ujung sayap yang muncul entah dari mana. Burung hitam pekat itu dilingkari dalam api hitam, dan memiliki 9 kepala. Phoenix berkepala 9, dan burung itu membawa peti mati hitam raksasa di punggungnya. Peti 9 Phoenix. Matanya melebar karena terkejut. Seperti pembawa peti mati Enuim, peti mati 9 Phoenix adalah tata letak Feng Shui yang kejam yang juga ada di bumi. Itu menyerupai Phoenix berkepala 9 yang membawa peti mati raksasa, tetapi menurut apa yang telah disimpulkan sektenya, Phoenix sebenarnya adalah bagian dari peti mati. Lu Yun belum menemukan tata letak di dunia ini, tapi dia melihat bentuk aslinya sekarang. Ini, mati. Dia memindai Phoenix berkepala 9 dengan mata spektralnya. Ya, itu sudah mati. Sama seperti 9 naga dari pembawa peti mati Enuim, tidak ada riak kehidupan dari Phoenix berkepala 9. Lapisan tata letak melilitnya dalam gelembung pelindung, seperti gunung yang melindungi makam bangsawan, mencegah mata spektral Lu Yun memahami sejarah Phoenix sebelum kematiannya. Bam! Udara bergetar saat Phoenix raksasa berkepala 9 itu menabrak mata besar itu. Tidak mau mundur, sisa wajah mata perlahan muncul di udara. Sekarang, mata Lu Yun berbinar. Kedua raksasa itu terlalu sibuk untuk peduli pada manusia kecil. Dia berlari ke naga darah dan Phoenix yang disegel, mengirim keduanya ke neraka dan menekan mereka dengan kekuatan gerbang abis. Tetapi pada saat itu, dia kehilangan kendali atas pikiran dan tubuh saat mata raksasa dan burung Phoenix mengalihkan perhatian mereka ke Lu Yun. Skrieh! 9 kepala burung itu menjerit kesakitan, mendorongnya untuk menyerang Lu Yun dengan sangat ganas. Mata raksasa di udara telah mengisi wajah lengkap yang bukan milik Kaisar Surgawi yang agung, atau siapapun yang dikenal Lu Yun. Kemarahan melayang ke wajah, tanda yang jelas dari iritasi pada Lu Yun karena mengumpulkan kedua iblis itu. Pada saat itu, Lu Yun bahkan tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia berhadapan dengan Phoenix berkepala 9. Kekuatannya yang luar biasa mengancam untuk mencabik-cabik tubuh, roh, dan jiwanya, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap kosong ke depan. Pikirannya dibekukan oleh kekuatan yang menakutkan. Mengaum, raungan naga meledak dari tubuhnya, diikuti oleh 9 naga bayangan besar yang muncul dari rohnya yang baru lahir, semuanya bersama-sama membawa peti mati hitam. Para pembawa peti mati Enuim. Tata letak Feng Shui mengalir keluar seperti seni tempur pribadinya, melindungi tubuhnya dan menyebarkan tekanan yang diberikan padanya. Lu Yun terbelalak kaget. Ini adalah pembawa peti mati Enuim yang dia lawan di dunia bawah dan diusir. Jadi itu tidak pernah di neraka, tetapi dalam roh saya yang baru lahir. Dia melebarkan matanya saat mengingat pertarungan awal. Pembawa peti mati Enuim yang saya lihat saat pertama kali tiba di dunia ini bukanlah manifestasi fisik dari tata letak Feng Shui, tetapi pembawa peti mati Enuim yang sebenarnya. Naga sungguhan, peti mati sungguhan. Dan itu selalu ada dalam diriku. Bahkan pembawa peti mati Enuim yang dipanggil oleh naga darah tidak berasal dari dimensi yang tidak diketahui, tetapi dari tubuhku sendiri. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Tome of Life and Death? Dia mengambil napas dalam-dalam. Itulah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Hanya buku yang menguasai semua kehidupan, kematian, dan reinkarnasi yang mampu menjinakkan para pembawa peti mati Enuim. Waktu untuk pergi. Begitu dia mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri, dia meraih tubuh Huang Qing dan memasuki gerbang abis. Waktu di dunia luar berhenti untuknya. Lu Yun bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas setelah memasuki dunia bawah. Memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya, dia mengedarkan kekuatan mistiknya dengan mata tertutup. Puff! Darah merembes keluar sebagai kabut merah dari semua pori-porinya, membuat pakaiannya menjadi merah. Semua tulang, daging, dan meridiannya secara spontan hancur. Bahkan pil yang dia minum tidak bisa menghentikan kehancuran tubuhnya. Aura Phoenix berkepala 9 terlalu banyak untuk dia tangani, bahkan tanpa kontak fisik di antara keduanya. Aura menakutkannya saja sudah cukup untuk hampir menghancurkannya. Ini buruk. Yuying dengan serius memanifestasikan kuali pil berdasarkan insting harta karun yang telah terkubur bersamanya. Astaga, astaga, astaga. Tidak lama setelah kuali muncul, Emerald Misfire, Lucent Void Fire, dan Daevix Sky Fire juga muncul. Mereka duduk di atas Lu Yun seperti selimut dan membawanya ke dalam kuali. Yuying melemparkan banyak bahan vitalitas besar ke dalamnya. Penyempurnaan pil. Dia akan memurnikan Lu Yun seperti pil tertinggi. Xuanxi, Feini, ayo bantu aku. Dia memanggil. Di benteng tepi laut dan di tepi sungai senja,
Feini dan Xuanxi membuka mata mereka pada saat yang sama dan memasuki gerbang abis dengan belokan sederhana. Merasakan kondisi Lu Yun sangat mengubah ekspresi mereka. Tubuh dan jiwa guru hampir hancur. Saya akan menggunakan tubuh master sebagai bahan utama dan memperbaiki Void Meridian Pill untuk menyembuhkan lukanya. Xuanxi dan Feini mengerjap, tercengang karena takjub. Ini untuk memperbaiki seseorang menjadi pil dan kekosongan menjadi meridian mereka. Itu bukan pil, itu sendiri. Tetapi metode yang mampu menyelamatkan seseorang bahkan dengan tubuh yang hancur dan jiwa yang hancur. Tentu saja, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dikatakan bahwa seorang kaisar surgawi kuno telah menghidupkan kembali putranya yang sekarat dengan cara itu, tetapi selain dia, tidak ada orang lain yang diketahui berhasil. Jangan lakukan apapun padanya, terdengar suara lembut dari Violet Grave, yang berada di samping Lu Yun. Konstitusinya unik, jadi cedera ini bukan apa-apa baginya. Pil Meridian Void, apakah proses pemurnian berhasil atau tidak ada bedanya baginya. Pedang itu dengan lembut naik ke udara dan berubah menjadi seorang gadis muda dengan gaun ungu. Siapa kamu? Yu Ying, Feini, dan Xuanxi menatapnya dengan waspada. Neraka dan buku kehidupan dan kematian adalah rahasia terbesar Lu Yun yang bahkan King Han tidak tahu kebenarannya. Orang asing yang muncul dengan acuh tak acuh ini tentu saja merupakan perkembangan yang menakjubkan. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kamu tidak menyentuhnya. Gadis itu berlesung pipit dan melepaskan Lu Yun dari kuali dengan gelombang cahaya ungu. Pakaiannya terbakar oleh 3 api abadi, Lu Yun yang benar-benar terbuka duduk bersila di udara. Api hitam kecil menyala di dantiannya dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Helvire memaksa keluar 3 api abadi yang telah Yu Ying masukkan ke dalam tubuh Lu Yun. Mereka sudah bekerja menyembuhkannya. Apakah ini? Kelahiran kembali. Ketiga utusan itu melongo kaget. Tuan mereka hidup kembali seperti yang hanya bisa dilakukan oleh seekor Phoenix. Sebuah pikiran menyerang mereka pada saat yang sama ketiga wanita itu berbalik dan melihat seorang gadis dengan rambut merah berdiri diam di belakang mereka. Huang Qing. Lu Yun telah menjadikannya utusan samsara dengan Tome of Life and Death segera setelah dia memasuki dunia bawah. Dia diam-diam berdiri tegak, seperti bayangan merah. Tidak ada yang akan memperhatikannya jika dia tidak bergerak. Selain itu, dia menjadi satu dengan Phoenix Darah. Baik tubuh dan jiwanya telah berubah, tidak seperti Aoxue. Iblis darah yang menghuni Aoxue telah disingkirkan oleh pembawa peti mati Enwim. Hanya tulang naga darah yang tertinggal untuk dibangkitkan oleh Lu Yun. Pada dasarnya, Aoxue hanyalah setengah naga darah. Huang Qing, bagaimanapun, telah hidup kembali dalam tubuh Phoenix Darah. Dia bahkan melahap iblis darah yang melekat padanya dan menggabungkannya menjadi bagian dari dirinya. Dia sebenarnya adalah Phoenix Darah murni. Terlepas dari transformasinya, dia masih mempertahankan seni tempur dan kemampuan bawaannya sebagai Phoenix, yang secara alami juga tersedia untuk Lu Yun. Phoenix juga dipuji sebagai burung ilahi abadi. Mereka memiliki segudang keterampilan untuk menjaga diri mereka tetap hidup dan dapat menggunakan puncak keterampilan pemulihan mereka setelah kematian untuk memasuki siklus kelahiran kembali. Namun, dunia itu adil keabadian dekat Phoenix akhirnya membatasi pengembangan garis keturunan mereka. Melihat bahwa Lu Yun telah memperoleh kemampuan kelahiran kembali dengan Huang Qing sebagai utusan kelimanya, Yu Ying dan yang lainnya santai. Jadi ternyata kelahiran kembali burung Phoenix memiliki batasan. Jika tidak ada yang tersisa dari jiwa, Phoenix tidak dapat kembali dari kematian. Lu Yun membuka matanya dan menatap Huang Qing. Phoenix membagi bagian dari jiwa mereka untuk membentuk benih jiwa. Selama benih itu masih ada, Phoenix akan terus hidup. Itulah rahasia ras Phoenix. Setiap Phoenix memisahkan sebagian kecil dari jiwa mereka saat lahir dan menyimpannya di tempat yang aman. Ini menciptakan ilusi bahwa mereka dapat hidup kembali bahkan setelah mereka dibunuh dan jiwa mereka dihancurkan. Benih jiwa, heh. Lu Yun mendengus. Sungguh konspirasi yang mengerikan. Phoenix akan tetap berkembang di puncak dunia abadi. Sebaliknya, balapan menurun dari hari ke hari dan akhirnya mati. Huang Qing tegang. Semua makhluk hidup memiliki 3 bagian halus dan 7 bagian tubuh pada jiwa mereka, yang masing-masing sangat penting. Untuk membelah jiwa seseorang dan menciptakan benih jiwa. Cektes, burung Phoenix tidak akan pernah mencapai puncak kultivasi, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Lu Yun menghela nafas. Naga dan burung Phoenix sering disebutkan dalam napas yang sama, dan keduanya dianggap sangat berbakat. Selain ras ilahi, mereka juga adalah ras surgawi yang disukai. Sementara naga telah melahirkan banyak ahli top untuk melindungi supremasi klan, burung Phoenix jarang membudidayakan jenius terkenal.
Itulah kelemahan benih jiwa. Mungkin kelas berat Phoenix menemukan kebenaran ini sejak lama, tetapi pada akhirnya tidak bisa menahan godaan keabadian. Dia menghela napas panjang saat Huang Qing menundukkan kepalanya. Setelah kelahiran kembali ini, jiwanya utuh kembali. Dia belum membaginya dan menciptakan benih jiwa baru. Kau benar, desah gadis berbaju ungu. Siapa yang bisa menahan godaan keabadian? 1. Saya mengubah spasi namanya untuk mencerminkan identitas barunya sebagai utusan dan pelayan ke LY. 2. Tradisi dualisme jiwa Tiongkok menunjukkan bahwa ada bagian halus, yang, dan korporat, yin, dalam jiwa seseorang. Bagian halus meninggalkan tubuh setelah kematian, dan korporal tinggal bersama mayat. Taoisme mengambil konsep lebih jauh dan mengusulkan ada 3 bagian untuk jiwa halus, Hun, dan 7 untuk satu perusahaan, Po. 1. Tradisi dualitas jiwa Tiongkok menunjukkan bahwa ada bagian halus, yang, dan jasmani, yin pada jiwa seseorang. Bagian halus meninggalkan tubuh setelah kematian, dan jasmani tetap bersama mayat. Taoisme mengambil konsep lebih jauh dan mengusulkan ada 3 bagian untuk jiwa halus, Hun, dan 7 untuk jasmani, Po. Siapa kamu? Baru saat itulah Lu Yun menoleh untuk melihat gadis itu, dahinya sedikit berkerut. Dia bukan ancaman baginya di dunia di luar gerbang abis, tetapi keberadaannya membuatnya tidak nyaman. Dia tidak mengenalnya, dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun ada sesuatu yang aneh akrab dengannya. Seolah-olah mereka sudah bersama untuk waktu yang lama dan memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain. Itu membuatnya gelisah dan membuatnya sangat gelisah. Aku, gadis itu tersenyum tipis. Aku Violet Grave. Ungu kuburan. Lu Yun menganga pada gadis itu, terperangah. Kamu adalah roh senjata Violet Grave. Saya pikir hanya harta kelas abadi Dao yang memiliki roh. Semangat senjata. Violet Grave menatap bingung ke arah pedang di kakinya. Aku bukan roh senjata. Saya Violet Grave. Hah? Lu Yun berusaha keras untuk memahami tanggapannya. Kamu adalah Violet Grave, dan Violet Grave adalah kamu. Huang Qing angkat bicara. Dikatakan bahwa beberapa harta yang kuat mampu mengambil bentuk manusia dan melampaui batas sifatnya. Dia melirik ke kedalaman neraka saat dia berbicara, ke tempat Ruyi duduk bersila di tanah, pulih dengan energi dunia bawah. Yuesen di dekatnya membuat Infernum tidak bergegas untuk memadati area itu. Tapi bukankah itu Violet Grave di kakinya? Dia Lu Yun masih bingung. Ketika Ruyi telah memiliki Spi Mirror ilahi, harta itu menjadi tubuh barunya dan dia tidak bisa terwujud sebagai entitas yang terpisah darinya. Tetapi bahkan sekarang, bagaimanapun, Lu Yun masih bisa merasakan hubungan dengan pedang dan mendengar gumaman zombie ketakutan di dalam senjata. Huang Qing memandang Violet Grave dengan menilai. Dia juga tidak bisa memahami keberadaan gadis itu. Gadis berbaju ungu tampaknya baru saja mencapai keabadian, namun dia bisa memanfaatkan kekuatan misterius yang cukup besar untuk melepaskan Lu Yun dari kuali Yuying. Dengan lambaian tangannya, pedang itu terbang ke genggaman Violet Grave. Perasaan harmoni yang kuat segera terpancar dari gadis dan pedang itu. Jelas, keduanya adalah satu. Bahkan zombie yang menakutkan itu tetap diam dengan tenang di dalam pedang, tampaknya telah menyerah untuk melarikan diri. Aku bisa merasakan bahwa kamu penting bagiku, kata Violet Grave serius. Aku sadar kembali karenamu. Jadi, saya akan terus mengikuti Anda. Lu Yun mengangkat bahu dan menjawab dengan gelisah, ku dengar kau melahap tuanmu. Mereka mencoba memaksa saya untuk tunduk pada keinginan mereka meskipun bukan tuan yang ditakdirkan untuk saya, jawabnya tanpa ragu. Tentu saja aku akan melawan. Ada yang tidak beres dengan penjelasan itu. Apa yang harus kita lakukan dengan 3 orang besar di luar? Lu Yun mengesampingkan masalah Violet Grave untuk mempertimbangkan masalah yang lebih mendesak. Dia memiliki kesepakatan lisan dengan pembatasan senja, tetapi dia tidak tahu apakah kesepakatan itu masih berlaku, mengingat keadaan saat ini. Mungkin batasannya adalah Kaisar Surgawi dari Mayor yang diagungkan, tetapi mata raksasa itu tidak memiliki kemanusiaan dan hanya memiliki kekerasan dan niat membunuh. Tampaknya Kaisar Celestial terus-menerus bergantian antara kedua negara. Ketika dia masih hidup sebagai Kaisar Surgawi, akal berkuasa dan dia mampu berpikir mandiri. Ketika dia mati, dia menjadi batasan senja yang mengerikan yang telah merenggut banyak nyawa. Lu Yun telah berhasil mencapai kesepakatan dengan ketat dengan meminjam pengaruh Kaisar Celestial Nefertiti dan memancarkan sedikit kekuatan dari Tome of Life and Death. Itu sederhana. Violet Grave memikirkannya. Aku bisa menyegel zombie yang menakutkan di dalam pedang dan mengubahnya menjadi boneka. Itu akan menjadi milikmu untuk memerintah dalam pertempuran, tetapi boneka itu hanya bagus untuk 3 kegunaan. Setelah itu, ia akan kembali ke diri zombie yang menakutkan dan Anda juga harus membebaskannya.
Lu Yun berhenti. Di dalam pedang, harapan berkedip di mata zombie yang ketakutan itu. 3 kali. Hanya 3 kali saat boneka Lu Yun berada di antara itu dan kebebasan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi zombie yang menakutkan telah menjadi hidup. Sama seperti manusia lainnya, ia tahu apa itu kesuksesan dan kegagalan, dan kebutuhan untuk maju dan mundur. Itu tidak akan tanpa pandang bulu mendatangkan malapetaka di dunia. Dia kemudian menambahkan, ada terlalu banyak makhluk di dunia yang dapat menghancurkannya. Mata Lu Yun melebar mendengar pernyataan ini. Itu bisa menyaingi seorang kaisar surgawi, dan hanya ada 9 dari mereka di dunia. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa maksudmu ada terlalu banyak yang bisa menghancurkannya? Kaisar surgawi. Mereka adalah, Violet Grave memiringkan kepalanya, asal Dao abadi, benar. Dunia ini jauh lebih luas dari yang Anda bayangkan. Bahkan 9 jurusan dan 10 negeri hanyalah sebagian kecil darinya. Asal Dao abadi bukanlah kekuatan terbesar yang ada saat ini. Pikirkan tentang itu. Orang yang mengubur zombie yang menakutkan di pedang bisa dengan mudah mengalahkannya, tapi tidak berani menunjukkan kekuatannya. Dengan gemetar, Lu Yun terdiam. Betul sekali. Chen Xiao dengan mudah mengalahkan zombie yang menakutkan dan menguburnya di dalam pedang, tetapi selain itu 1 kali lebih dari 1 dekade yang lalu atas nama King Han, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bentuk gadis Violet Grave menghilang sebelum Lu Yun bisa menjawab. Koneksi aneh kemudian terbentuk antara dia dan zombie ketakutan di dalam pedang. Aku telah menyegel kesadarannya dan mengubahnya menjadi boneka. Anda dapat memerintahkannya untuk bertarung untuk Anda, atau Anda dapat menerapkan kekuatannya pada diri Anda sendiri untuk sementara mendapatkan kekuatan Dao abadi asal. Tapi ingat baik-baik bahwa kamu hanya bisa melakukannya 3 kali. Setelah itu, zombie yang menakutkan itu akan sadar kembali dan aku tidak akan lagi memenjarakannya dengan pedang. Suara Violet Grave semakin melemah sampai dia tertidur lelap. 3 kali, itu sudah cukup. Mata Lu Yun bersinar terang. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan naga darah itu? Huang Qing bertanya pada Lu Yun. Itu sekarang benar-benar ditekan sehingga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil pembawa peti mati Enwim. Biarkan Aok Sue melahapnya begitu kita di luar. Huang Qing hanyalah seorang abadi sejati untuk saat ini, tetapi Lu Yun dapat merasakan kekuatan pertempuran yang luar biasa darinya yang akan merobek makhluk abadi yang tiada taranya mereka yang tidak menekan kultivasi mereka, pada saat itu. La Seperempat Biao dan Bei Gongyu, 2 keabadian tak tertandingi yang saat ini berada di alam baka, bukanlah tandingannya. Setelah Aok Sue melahap naga darah dan menyelesaikan transformasinya, dia akan menjadi aset besar lainnya baginya. Lu Yun meninggalkan dunia bawah dan waktu kembali berjalan. Para pembawa peti mati Enwim dan peti mati 9 Phoenix saling bertabrakan di udara, masing-masing berusaha untuk melahap yang lain. Dia bahkan melihat 9 naga membuka mata mereka secara bersamaan. Saya tidak bisa membiarkannya memasuki roh saya yang baru lahir lagi. Merasakan kekuatan luar biasa di sekelilingnya, Lu Yun menyalurkan kekuatan zombie yang menakutkan ke dalam dirinya tanpa ragu-ragu. Kekuatan seorang kaisar surgawi. Asal Dao abadi. Kekuatannya cukup untuk menyamakan diri dengan kaisar dari jurusan manapun. Kejelasan yang lebih besar tentang dunia itu sendiri mengungkapkan dirinya kepada Lu Yun. Pemahaman baru mengalir ke pikirannya tentang hukum dan energi alam. Bahkan, dia bisa dengan mudah menjangkau dan menangkap salah satu dari mereka. Mereka nyata baginya dalam lebih dari satu arti energi alam langit dan bumi adalah perintahnya. Pertempuran antara pembawa peti mati Enwim dan peti mati 9 Phoenix melepaskan energi yang cukup untuk mencabik-cabiknya. Tetapi pada saat ini, semua itu membawa pukulan seperti angin musim semi. Meskipun kekuatan destruktif mengamuk di cakrawala, mereka sama sekali tidak dapat menyakitinya. 1 jam, Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Itulah waktu yang kumiliki dengan kekuatan boneka zombie. Sampai saat itu aku adalah seorang kaisar surgawi. Baja melintas di matanya. Dia melihat ke langit di mana naga dan Phoenix masih terkunci bersama dalam perjuangan yang gila. Skre 9 pasang mata dari peti mati itu melatihnya dengan kebencian yang tak terduga. Phoenix darah di bawah kendalinya telah melepaskan belenggu dan menjadi bentuk kehidupan lain sepenuhnya segera setelah Lu Yun muncul. 9 kepala Phoenix menjerit serempak, membanting kembali pembawa peti mati Enwim dengan ketukan kuat sayap berbulu hitamnya. Itu kemudian mengumpulkan semua kekuatannya dan meluncur ke arah Lu Yun dengan kecepatan tinggi. Nalurinya mengatakan bahwa membunuh manusia muda akan mengembalikan Phoenix darah ke cengkeramannya. Peti 9 Phoenix. Lu Yun sedikit menyipit. Bayangan sebuah pagoda besar muncul dari wujudnya, diikuti oleh pedang Qi yang setajam silet.
Pedang Sugato. Kekuatan barunya memberinya kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan penuh pagoda dengan mudah. Setelah 100.000 tahun disegel, harta yang luar biasa ini akhirnya bersinar sekali lagi. Aliran pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi bilah yang tak terhindarkan, menebas peti mati 9 Phoenix dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari tabrakan dengan tubuh si pembawa peti mati, membuat si pengguna pedang mundur beberapa langkah. Meskipun pedang Sugato sedikit bergetar, peti mati 9 Phoenix tidak bernasib lebih baik, cahaya pedang berhasil menangkisnya. Bahkan, lubang berdarah terlihat melalui dadanya. Kicau burung yang sunyi memenuhi udara dan darah hitam menghujani dari langit, berkumpul di sungai bertinta di bawah. Pedang Sugato. Komentar wajah yang ditangguhkan, menjadi lebih jelas saat berbicara. Lu Yun bahkan melihat sosok raksasa berkumpul di sekitarnya. Gambar meredup, energi Kaisar Surgawi yang ditinggikan tampaknya ditransfer ke raksasa yang terwujud. Sebelum peti mati 9 Phoenix bisa pulih, para pembawa peti mati Enwim menerkamnya untuk menghancurkannya untuk selamanya. Lengan kerangka seputih tulang keluar dari peti mati hitam, meraih peti mati dengan pegangan catok. Ia ingin merobek peti mati, meskipun usahanya dengan cepat terhalang oleh kepulan asap hitam dari lawannya. Tiba-tiba, Lu Yun menerima keyakinan besar yang berasal dari pembawa peti mati Enwim. Matanya melesat ke depan dan ke belakang dalam ketidakpastian, menjaga pedang Sugato tetap siap tetapi tidak ingin bertindak tergesa-gesa. Para pembawa peti mati Enwim berharap Anda membantu mengalahkan apa yang ada di peti mati, raksasa yang sekarang terlihat tiba-tiba berkata. Terwujud sepenuhnya, dia tidak sebesar mata yang mendahuluinya, tetapi masih beberapa kilometer tingginya. Energi yang menakutkan keluar dari tubuhnya, energi yang sama yang telah membunuh Dongling Yuhuang. Lu Yun melirik Kaisar Celestial. Pria itu tersungkur di tanah seperti mayat yang tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat di dalam dirinya. Jelas, Kaisar sudah mati. Memberikan dorongan untuk menjadikan Kaisar sebagai salah satu utusannya sebagai penyangkalan yang kuat, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke dua peti mati. Keduanya tidak ada yang bagus. Saya mungkin juga membiarkan mereka melakukannya. Seringai sinis muncul di bibir Lu Yun. Raksasa itu dengan ragu-ragu memiringkan matanya. Bagaimana dengan naga darah dan Phoenix darah? Lu Yun mengedipkan mata pada raksasa itu, yang melanjutkan dengan serius. Sebagai akar kejahatan besar, mereka harus dihancurkan. Pedang Barrow dilindungi oleh pengaruh besar Feng Shui. Bahkan pembatasan provinsi senja tidak bisa turun ke tempat itu tanpa hambatan. Itu hanya berhasil mengunjungi makam ini karena esensi kilogam Yuchi Tianhuang memecahkan tata letak terbuka. Naga darah tidur selama 5.000 tahun di bawah formasi Gunung Segudang. Mengapa Anda tidak menghancurkannya saat itu? Lu Yun saat ini lebih dari memenuhi syarat untuk berbicara dengan persyaratan yang sama dengan pembatasan, jadi dia hampir tidak takut pada raksasa setinggi beberapa kilometer. Naga darah terbentuk selama 5.000 tahun, namun pembatasan telah tiba di senja hanya 1 milenium yang lalu. Antara dulu dan sekarang, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuh apa yang diklaimnya sebagai ancaman. Fakta bahwa itu tidak berarti bahwa ia memiliki penyesalan lain. Raksasa itu melotot tanpa menjawab. Tidak heran Lu Yun mendengus, akhirnya menyadari apa yang dimaksud oleh Kaisar Celestial Nefertiti saat itu. Jika bukan karena makam senja kuno, Zhao Feng yang akan bisa menghapus pembatasan kapan saja. Bahkan sekarang, pembatasan itu sebenarnya tidak ada di sini. Itu menggunakan tubuh dan jiwa Kaisar Agung untuk bermanifestasi di sini. Dengan kata lain, Kaisar Surgawi yang dimuliakan tidak lebih dari boneka pembatasan. Yang belum mati dan bisa menarik energinya darinya kapan saja. Pembatasan itu memandang Lu Yun. Ada niat membunuh yang hampir tidak terlihat, tetapi dengan cepat disembunyikan setelah tiba-tiba mengingat sesuatu yang lain. Pria muda itu mengabaikan raksasa itu demi peti mati duel. Ruar Raja Naga terbesar di antara para Enwim membuka matanya. Itu mengeluarkan teriakan menusuk yang ditanggapi oleh salah satu kepala Phoenix. Setelah itu, kedua peti mati dibebankan padanya dengan satu pikiran. Nyah! Lu Yun berteriak dengan marah, meraih untuk melepaskan pedang Sugato sekali lagi. Jaring pedang yang tidak bisa ditembus memenuhi mikrokosmos dalam pertahanan. Namun, peti mati itu tampaknya telah berubah menjadi tidak berwujud dan lengan kerangka pembawa peti mati Enwim bahkan telah menarik diri. Ledakan. Kedua kapal mengabaikan penghalang menakutkan di depan mereka, melewati langsung menghilang ke dalam tubuh Lu Yun. Cukup kesal, dia dengan cepat memeriksa rohnya yang baru lahir, tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun dari apa yang baru saja terjadi. Jadi dua orang yang terkubur di peti mati itu menggunakan dia sebagai wadah mereka.
Mereka menggunakan tubuhnya untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri, gumam raksasa itu. Gemuruh. Saat berikutnya, pedang kekacauan di belakang Lu Yun bergeser. Langit sebagai selubung, bumi sebagai penjaga. Pedang kekacauan, maju. Keyakinan tanpa batas menyebar ke segala arah saat seluruh gerobak mulai bergetar. 195. Pedang kekacauan. Melawan segala rintangan, itu mulai bergerak. Aura menakutkan meledak dari bilahnya, memecahkan langit dan mengancam akan menghancurkan alam itu sendiri dalam potensinya. Celah menyebar ke bumi ke segala arah, menggemakan retakan di cakrawala. Tanah yang sudah goyah mulai runtuh dan runtuh. Ini sangat buruk. Raksasa itu panik. Pedang kekacauan akan segera lahir. Ini adalah harapan terakhir para dewa kuno. Jika seseorang dari ras itu mengklaimnya, dao abadi pasti akan digulingkan dan aturan para dewa dipulihkan. Dadanya naik turun saat dia melebar ke ukuran yang lebih besar, mengancam untuk mencakup dunia ini sama sekali. Sebuah telapak tangan raksasa meraih pedang itu. Berdengung. Getaran sengit dari Sword of Chaos mendorongnya kembali. Bayangan bersatu, berjalan keluar dari kehampaan ke alam keberadaan. Dengan surga sebagai sarungnya dan bumi sebagai penjaga pedang kekacauan berkatilah ras dewa. Nyanyian pikiran diulang dengan keagungan nyata melalui bola. Obsesi ilahi. Lu Yun sama kecewanya dengan raksasa itu. Sesuai dengan namanya, obsesi ilahi adalah obsesi yang tersisa dari dewa mati. Obsesi ilahi sedang diserap ke dalam pedang kekacauan untuk ditempa menjadi kehendak pedang. Matanya berbinar heran menyaksikan pemandangan seperti itu. Kepunahan para dewa kuno berarti bahwa pedang kekacauan masih belum lengkap. Meskipun itu tampak seperti produk jadi, itu kehilangan komponen terpenting dari pedang suci kehendaknya sendiri. Di sini dan sekarang, obsesi ilahi yang terkumpul ini menyelesaikan langkah terakhir dalam menempa pedang. Obsesi yang halus akan memberinya surat wasiat. Air mancur hitam akan menyembur dari pedang kristalisasi dari harapan dan impian orang-orang yang telah lama hilang, keinginan yang berlalu dari masa lalu. Pada saat yang sama, itu menandakan kembalinya ras mulia yang telah lama disegel dalam catatan sejarah. Sekali waktu, para dewa kuno telah memerintah dunia dengan tangan besi. Mereka memutuskan dao keabadian, menggantikannya dengan dao para dewa. Tidak ada dao abadi, hanya jalan ketuhanan. Jika mereka berhasil kembali, seluruh dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Fuosh! Tubuh Lu Yun tiba-tiba bergetar saat pedang Sugato di tangannya meletus dengan kemauannya sendiri, melonjak dengan sembrono meninggalkan aliran pedang kekacauan. Pedang Sugato adalah puncak kecerdasan. Ditempa oleh manusia, itu bahkan bisa memutuskan harta bawaan. Sekarang, semangat kompetitifnya dibangkitkan oleh pendeteksian keinginan yang cocok dengan keinginannya sendiri dari Sword of Chaos yang baru saja lahir ke dunia. Sebuah pertarungan. Mana yang akan muncul di atas? Jika pedang kekacauan adalah harta bawaan, pedang Sugato tidak akan kalah sedikitpun. Memang, pedang para dewa kuno telah mendeteksi keberadaan lawan juga, dan keinginannya meningkat secara agresif sebagai tanggapan. Seperti keberuntungan, kedua pedang itu adalah saingan sempurna satu sama lain dalam hampir semua hal. Dua wasiat pedang yang luar biasa terlibat dalam pertempuran, sparring mereka di atas langit. Duel pedang 100 kali lebih sengit dari yang sebelumnya di antara peti mati. Dunia ini akan segera hancur. Lu Yun memucat, memperhatikan keruntuhan spasial yang semakin memburuk. Dia tidak memiliki banyak perhatian untuk pedang Sugato sebagai gantinya, dia melesat menuju pintu di tepi alam secepat yang dia bisa. Penghancuran pesawat apapun, bahkan dunia kecil seperti ini, terlalu berat untuk ditanggung oleh makhluk abadi kontemporer. Bahkan seorang kaisar surgawi sejati akan menjadi debu ketika menghadapi kekuatan luar biasa seperti itu. Raksasa itu meraih tubuh kaisar agung dan perlahan menghilang juga. Rumbel, guncangan merebut Sword Barrow, makam bangsawan yang mengalami kejang-kejang yang sama. Gelombang ribuan kilometer muncul di Great Cloudwater Lake. Jika bukan karena kura-kura hitam, perairannya akan menghancurkan kota praja terdekat dalam banjir seketika. Seperti itu, binatang suci hanya bisa menahan contoh pertama dari gelombang kekerasan. Apa yang sedang terjadi? Di dalam kota, Yue Cheng dan Zhu Yu yang sudah tidak nyaman melompat berdiri, berlari kembali ke tepi danau dalam beberapa detak jantung. Jika Great Cloudwater Lake diaduk, formasi transportasi di kota praja pasti akan hancur. Setelah itu terjadi, itu juga akan menyegel eksekusi masa depan mereka di atas batu. Tidak ada yang mau repot-repot mendengar penjelasan apapun, juga tidak akan ada permohonan yang disuarakan atas nama mereka. Para sipir lokal hanya pantas dihukum mati karena penghancuran formasi transportasi. Apa di dunia? Mengapa hal-hal ini terjadi?
Mengapa? Didorong ke titik kegilaan, Yue Cheng berada di samping dirinya sendiri. Dia ingin menghentikan tsunami yang akan datang, dia benar-benar melakukannya, tetapi airnya terlalu kuat untuknya. Dua pedang mengamuk di dalamnya membuatnya semakin sulit untuk ditangani, bahkan memotong kura-kura hitam yang terus berusaha untuk menghadang gelombang pasang. Prajurit, bentuklah. Kita harus menahan banjir. Jeritan nyaring Zuyu menggerakkan pasukannya ke posisinya. Mereka melakukan apa yang dia perintahkan, mewujudkan citra binatang suci yang menyerang ombak. Anarki memerintah di kota karena bencana yang akan datang. Airnya terlalu ganas, kura-kura hitam akhirnya menyerah pada kehendak pedang yang menakutkan dan menghilang di detik berikutnya. Prajurit Zuyu terpaksa mundur meskipun mereka berusaha keras, sementara Yue Cheng hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum gelombang nyasar mengirimnya terbang. Yah, dan benar-benar di luar kendali, danau akan menenggelamkan jalanan dalam beberapa saat lagi dan kemudian. Tenang, suara feminin yang renyah memotong hiruk-pikuk. Gambar lain dari kura-kura hitam besar jatuh dari langit, menekan danau yang bergejolak. Gelombang Titanik sejenak menjadi tenang, tetapi keinginan pedang kembar yang mengamuk di dalamnya menolak untuk mengalah. Mereka hampir mengambil bentuk fisik mereka lagi, menebas ke arah gadis lapis baja perak di atas kepala gambar itu dalam serangan silang. Keputusasaan muncul di mata Yuchi Hansing. Kehendak pedang terlalu kuat, dia bisa menggunakan formasi surgawi kura-kura hitam untuk menenangkan air, tapi tidak ada yang bisa dia bawa untuk melawan pedang. Membubarkan. Suara yang berbeda menggelegar dari bawah danau. Gelombang segera menekuk sesuai keinginannya, kehendak pedang mereda seiring dengan mediumnya. Dua sosok manusia keluar dari air, diikuti oleh katak iblis besar. Amfibi membawa selusin berudu dan sekitar 100 telur di punggungnya. Selama tantangannya yang pontang-panting kehabisan Sword Barrow, Lu Yun telah melemparkan para penjaga makam ke neraka karena kenyamanan. Dia juga menemukan katak dan berudu yang panik setelah mengumpulkan King Han. Seorang kaisar surgawi. Baik Zuyu dan Yue Cheng tercengang. Mereka tidak bisa melihat penampilan Lu Yun, tapi mereka bisa merasakan kekuatan yang terpancar darinya. Asal Dao abadi. Ada seorang kaisar surgawi di Provinsi Senja. Tapi siapa yang bisa? Ledakan. Sesuatu sepertinya meledak di bawah air. Air yang padam beberapa saat sebelumnya naik dengan ketajaman baru. Namun, Lu Yun sudah siap untuk hal ini. Dia mengangkat tangan untuk mencegat segera setelah air meletus dan energi yang luar biasa mengalir ke arahnya dari daratan, memicu segelnya di atas danau. Tidak peduli bagaimana pedang itu berjuang, mereka tidak bisa menerobos. Meskipun dia tidak bisa menahan kekuatan penghancur dari alam yang meledak, kedua pedang itu adalah masalah yang berbeda. 1 jam kemudian, ketika matahari sedang terik tinggi di langit, kedamaian akhirnya merebut kembali Great Cloudwater Lake. Pedang Sugato telah kembali ke tangannya, sekali lagi mengambil bentuk pagoda kecil. Sayangnya, Sword of Chaos tidak bisa ditemukan. Sekarang setelah pedang kekacauan telah kembali ke dunia, pedang itu pasti akan menemukan jalannya kembali ke tangan para dewa. Alis Lu Yun berkerut karena khawatir. Tubuhnya merosot dengan beban dunia ketika kekuatan seorang kaisar surgawi bubar. Hukum dan energi langit dan bumi, yang begitu jernih beberapa saat sebelumnya, telah menghilang dari persepsinya, dan lapisan demi lapisan tekanan turun ke atasnya. Dia tiba-tiba merasa seperti terperosok di rawa berlumpur. Membebaskan diri dari keadaan terperosok ini, apakah ini tujuan kultivasi? Suatu saat kejelasan datang kepadanya. Great Cloudwater Lake hampir tidak bisa dikenali, sekarang kabut telah menyebar dan kilau airnya hilang. Itu selamanya berubah. Niat pedang mengamuk di dalam dan pedang Ki yang tajam menggelegak di permukaan. Sekarang itu adalah kekuasaan terlarang yang menggunakan niat pedang tanpa batas untuk menghancurkan apapun yang merambah wilayahnya. Tidak hanya itu, tetapi zombie pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, berenang bolak-balik seperti gerombolan ikan. Ledakan Sword Barrow telah menghilangkan batasan pada makhluk-makhluk ini, sehingga membebaskan mereka. Dinamakan zombie, mereka memiliki pikiran berkabut, sebagian besar kosong, tetapi juga naluri mereka sendiri. Sementara danau sekarang mungkin menjadi tanah kematian bagi makhluk hidup dan jenis zombie lainnya, itu adalah surga dunia bagi zombie pedang. Bukan tidak mungkin bagi zombie pedang itu untuk dibangkitkan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam sambil mengamati danau yang luas itu. Area ini sekarang terlarang bagi orang biasa, tetapi untuk beberapa keajaiban di jalan pedang seperti Mo Chen Feng atau Dong Fang Hao, ini adalah tanah suci budidaya. Sayangnya, itu tidak terlalu berguna bagi saya, dia menghela nafas pelan. Tidak ada pemenang yang jelas muncul dari bentrokan kedua pedang, karena tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Pada akhirnya, negasi dari dua niat pedang yang luar biasa adalah satu-satunya hasil.
Kehendak yang dikalahkan telah bergabung dengan danau dan menciptakan suasana yang dapat membantu membangkitkan niat pedang seorang kultivator. Itu sempurna bagi mereka yang belum memahami milik mereka, atau bisa membuatnya lebih marah jika mereka memilikinya. Sayangnya, itu tidak banyak membantu Lu Yun. Dia bisa meredam niat pedangnya sendiri kapanpun dia mau, berkat pedang Sugato. Mulai sekarang, danau ini akan diberi nama Danau Pedang. Ini akan menjadi tanah kultivasi kedua dari Provinsi Senja. Dia perlahan menyatakan setelah menarik napas dalam-dalam. Di sampingnya, Yuchi Hansing bergetar hebat. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya posisinya. Danau Pedang. Tanah suci budidaya kedua Provinsi Senja, lokasi yang 100 kali lebih penting daripada formasi transportasi. Sebuah formasi dapat dibangun kembali di tempat lain, tetapi Danau Pedang adalah salah satu dari jenisnya. Adapun identitas asli Yuchi Hansing, Lu Yun memilih untuk merahasiakannya. Kebenarannya terlalu kejam, meskipun dia juga tidak akan menyembunyikannya darinya jika dia bertekad untuk mencari tahu. Adapun apakah Provinsi Senja benar-benar akan berkembang menjadi tanah suci Transcendental Dao, itu tergantung pada perjalanan kita ke Xiankan. Lu Yun melihat ke arah ibu kota kekaisaran, matanya penuh dengan tekad. Untuk mendirikan sekte perampok makam di dunia abadi dan meningkatkannya ke tingkat yang baru, dia harus memiliki wilayahnya sendiri. Tanah suci Dao abadi. Nah sekarang, itu tidak terdengar setengah buruk. Karena danau itu sekarang menjadi Danau Pedang, kota Praja Cloudwater, yang dibanjiri oleh niat pedang, diubah namanya menjadi Paviliun Pedang. Niat pedang yang berkeliaran di kota tidak sekuat sinar di danau. Meski begitu, banyak pembudidaya dan abadi berseri-seri dengan kebahagiaan dan duduk bersila ketika mereka melihat perubahan, bermeditasi untuk memahami maksud pedang di udara. Sekarang, Yue Cheng dan Zhu Yu telah sepenuhnya menyerah. Ini akan menjadi bunuh diri belaka bagi mereka untuk tetap di posisi mereka. Lu Yun tidak akan pernah mengizinkan orang luar untuk berbagi keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang mendambakan Provinsi Senja. Gubernur tidak akan membiarkan kentang goreng kecil itu tinggal. Kaisar Surgawi yang muncul dari danau pada malam sebelumnya telah memadamkan Danau Pedang dengan beberapa patah kata. Pemandangan mengerikan itu telah membekas dalam benak Yue Cheng dan Zhu Yue. Pada hari itu juga, mereka berdua menyerahkan surat pengunduran diri mereka ke pengadilan Nefrite, meminta untuk dipindahkan ke tempat lain. Namun, Istana Kekaisaran saat ini sedang mengalami pergantian penjaga, jadi keduanya setidaknya harus menunggu penobatan Kaisar Celestial yang baru sebelum mereka bisa pergi. Sementara itu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Yuchi Hansing adalah pejabat kepala SWOT Pavilion. Terluka parah, kura-kura hitam kembali ke gulungan Dewa Penggembala untuk beristirahat dan memulihkan diri, sementara katak setan Spiriteater menerima Yuchi Hansing sebagai nyonyanya yang baru. Katak dan selusin berudu diberkati dengan kulit tebal dan daging tahan lama yang membuat mereka tidak dapat ditembus oleh pedang danau. Faktanya, orang-orang besar telah berpesta dengan zombie pedang sejak pemulihan mereka. Perubahan? Tidak ada perubahan, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pada akhirnya, katak setan Spiriteater bahkan dengan sungguh-sungguh menjadi binatang penjaga danau. Pusat Nefrite Major, dekat perbatasan Life Province. Formasi transportasi raksasa diaktifkan dengan berisik dengan pelepasan sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan. Itu dia. Para dewa yang berdiri mengawasi formasi itu tersentak. Ledakan. Formasi bergetar lembut saat kapal benteng raksasa muncul di udara. Tanpa jeda, kapal yang indah dan megah itu naik ke langit dan berlayar menuju Xiankan. Lihat, itu Lu Yun. Dia akhirnya di sini. Pemuda nomor satu berdaulat di dunia abadi. Gubernur Provinsi Senja. Banyak seruan langsung muncul di sekitarnya. Lu Yun, berhentilah sekarang, aku menantangmu di sini dan sekarang. Sebuah teriakan semangat naik dari tanah, dengan cepat diikuti oleh yang lain. Saya terlalu sibuk berkultivasi ketika pertempuran terjadi di Provinsi Senja. Kalau tidak, namaku akan terdaftar sebagai salah satu penguasa muda. Hei bocah, saya mungkin abadi, tetapi saya masih tidak mengakui gelar Anda. Berhenti dan lawan saya jika Anda memiliki apa yang diperlukan. Tunjukkan pada kami reputasi Anda bukan hanya udara panas. Lu Yun, apakah kamu berani menerima tantanganku? Gubernur Senja, turun ke sini dan bertarung. Lu Yun sedikit mengernyit pada hiruk-pikuk tantangan yang muncul dari bawah. Tidak perlu memperhatikan mereka. Mata King Han melotot dengan jijik pada para pembudidaya dan makhluk abadi yang berteriak dan berteriak mengejar kapal. Tidak ada apa-apa selain lalat oportunistik yang tidak punya keberanian yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Lu Yun berkedip dan ragu-ragu. Jika aku menolak semua penantang hari ini,
bukankah orang-orang akan mengatakan bahwa aku menghindar dari pertempuran di provinsi kehidupan dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakiku? King Han menatap ke angkasa, ancaman melintas di ekspresinya, tak lama kemudian. Provinsi senja itu akan menjadi tanah suci masa depan Dao abadi ditetapkan di atas batu. Danau pedang yang baru terbentuk sudah cukup untuk membuat semua pembudidaya pedang gila dengan sendirinya, belum lagi menara pedang di kota senja. Di dunia abadi, banyak orang sekarang mendambakan kota. Itu masih embrio untuk saat ini, tanpa fondasi yang kuat dari tanah suci yang lengkap. Siapapun masih bisa berharap untuk menjadi penguasa mutiara masa depan ini. Menghindari tantangan akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Lu Yun. Hentikan kapalnya. Ya, pemegang kunci roh, Gelong saat ini sedang mengemudikan kapal menggantikan Lu Yun. Atas perintah utusan kekaisaran, dia buru-buru menghentikan kapal dan King Han segera turun dari haluan, pedang di tangan. King Han, Lu Yun yang kita tantang. Untuk apa kamu menunjukkan wajahmu? King Han memiliki ketenaran yang luar biasa di provinsi kehidupan. Sangat sedikit adalah mereka yang belum pernah mendengar tentang dia. Bencana berjalan klan King, pertanda nasib buruk, dan pada saat yang sama, kekasih kecil dari iblis kembar King Buyi dan Chen Xiao. Oleh karena itu, beberapa kepala sakit ketika mereka melihatnya melompat turun dari kapal. Bukankah kalian semua menantang Lu Yun? Pedang di tangan, melayang di udara, King Han mengendus dengan dingin, dia penguasa pemuda nomor 1. Apakah dia seseorang yang berhak untuk bertarung dengan ketidakcocokan apapun? Beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak tersinggung, tetapi mereka terlalu terintimidasi oleh King Han untuk melakukan banyak hal lain. Putar sesukamu. Jangan beritahu saya penguasa muda Anda atau apapun yang Anda takuti dari kami. Dia bersembunyi di belakangmu. Abadi yang secara terbuka menantang Lu Yun sebelumnya mencibir. Pikirkan bagaimana kamu akan melakukannya. Untuk menantangnya, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Bibir King Han dengan lembut melengkung ke atas. Seperti yang kalian semua tahu, aku hanya orang tidak berguna yang harus bergantung pada orang lain. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan orang seperti saya, bagaimana Anda layak melawan penguasa muda? 1. Jangan tanya bagaimana sebuah kota menjadi paviliun, saya tidak tahu. Saya takut kemampuan penamaan LY berada pada level yang sama dengan JC dari SOTR LOL. Kata-kata King Han membuat semua orang terdiam. Kalahkan dia untuk mendapatkan hak menantang Lu Yun. Siapa yang tidak tahu bahwa di Life Province, dan Xiankan khususnya, King Han adalah tuan muda yang paling harus dihindari. Sementara tuan muda itu sendiri tidak suka menimbulkan masalah dan jarang membuat gelombang, dia benar-benar mimpi buruk ketika diganggu. Chen Xiao dan King Buyi adalah dua iblis yang tidak akan berpikir dua kali untuk membunuh siapapun yang cukup bodoh untuk memprovokasi tuan muda ini. Meskipun tingkat kultivasi King Han di alam roh itu sendiri merupakan prestasi yang luar biasa, tidak ada yang pernah memperhatikannya. Yang bisa mereka lihat hanyalah dia melemparkan berat badannya di bawah perlindungan kedua kakak laki-lakinya. Seiring waktu, Life Province mengasosiasikannya dengan tidak berguna, sendok perak, dan tuan wabah. King Han, apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Abadi sejati mendengus dingin. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah sarang lebah nomor 1 di Nephite Major? Melawanmu. Jika seseorang benar-benar mengalahkanmu, dua iblis di belakangmu akan mencabik-cabiknya. Hehehe, yang disebut penguasa pemuda nomor 1 ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya, ya. Bersembunyi di balik seseorang yang terlarang. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang pengecut yang takut menghadapi kita. King Han menghunus kembali pedangnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Menyerang sikap di udara, dia mengamati para pembudidaya dan makhluk abadi yang berkerumun di daerah itu. Ada sekitar 500 calon penantang. Seorang pemuda berdaulat tidak gentar dan gigih. Dia terus maju, tidak peduli bahayanya, gumamnya. Di Provinsi Senja, Lu Yun membunuh seorang abadi yang tak tertandingi dan menghadapi seorang Dao abadi. Dia memerintah tak terkalahkan, mengalahkan setengah dari para jenius di dunia abadi. Apakah kepengecutan pernah ditemukan dalam dirinya? Dan bagaimana dengan kalian, pengecut yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan sampah sepertiku? Namun Anda masih berani menantangnya. Betapa delusi. Kamu sudah gila. Ejekan melengkungkan bibir King Han. Terserah, bicaralah sebanyak yang kamu mau, tapi itu semua karena dia takut untuk bertarung. Yang abadi menyeringai dingin. Kudengar hubungan Lu Yun dengan pembatasan senja tidak jelas. Membunuh abadi yang tak tertandingi, melawan Dao abadi. Siapa yang tahu apakah dia yang melakukannya, atau yang disebut pembatasan?
Saya hampir tidak berpikir bahwa seorang kultivator alam roh belaka dapat mengalahkan makhluk abadi yang tiada taranya. Buktikan dengan menerima tantanganku. Ledakan. Energi keabadian berkembang dari sosoknya saat suaranya jatuh, disertai dengan kekuatan aura tingkat keabadian yang tak terkendali. Keluar dan bertarung. King Han menyipitkan matanya saat cahaya ungu berkabut berkobar dari tangannya. Siap untuk melangkah maju dan bertarung atas nama Lu Yun, suara gubernur terdengar santai, baik. Sepertinya pertarungan tidak bisa dihindari. Banyak yang tersenyum senang mendengar kata-kata ini. Mereka tidak benar-benar tertarik untuk melawan gubernur. Yang mereka inginkan hanyalah memaksanya keluar dari kapal benteng. Selama dia melakukannya, akan ada cukup banyak orang untuk berurusan dengannya. Bagaimanapun, ini adalah provinsi kehidupan, tempat di mana makhluk abadi manapun dapat melepaskan kekuatan sejati mereka tanpa khawatir. Namun, pertahanan kapal gubernur terlalu kuat. Harta karun peringkat ke-9 yang tak terhitung jumlahnya dipasang di kapal. Bahkan seorang dao abadi perlu menginvestasikan waktu dan upaya yang sangat besar untuk menembus pertahanan kapal. Mustahil untuk membunuh Lu Yun dengan cepat. Dengan cara ini pembangkit tenaga Nefrite Major akan tiba untuk sementara, sehingga merusak rencana mereka. Oleh karena itu mereka datang bukan untuk menantang Lu Yun, tapi untuk memancingnya keluar dari kapal benteng. Ini adalah skema yang semata-mata dimaksudkan untuk membunuh gubernur. Jika Lu Yun menolak, sebuah gunung akan segera tumbuh dari sarang tikus tanah. Desas-desus yang disebarkan dengan sengaja akan menyebar ke seluruh dunia, menodai reputasi Lu Yun. Itu juga akan memberikan alasan yang cukup sehingga orang-orang tertentu dapat menggunakannya sebagai dalih untuk memaksa pengunduran dirinya. Tentu saja, jika dia cukup ceroboh untuk meninggalkan kapal atau membiarkan para penantang masuk, maka kematiannya sudah pasti. Apapun yang dia pilih, plotnya benar-benar sempurna. Namun Lu Yun tiba-tiba menambahkan, seperti yang dikatakan King Han, barisan orang yang ingin menantangku dapat berlari jauh dari kota senja kesiankan. Aku akan mati karena kelelahan jika aku melawan kalian semua satu persatu. Keabadian sejati hendak mencemooh, tetapi Lu Yun mencegah pria itu. Karena itu, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan hak untuk bertemu denganku dalam pertempuran. Kalian sangat lemah dan berhati ayam sampai-sampai takut King Han mungkin secara tidak sengaja membunuh atau melumpuhkanmu. Bagaimana dengan ini? Saya memiliki pelayan inti emas tua. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan keluar dan melawanmu. Penghinaan dan kemarahan bergolak di kerumunan. Takut pada King Han. Takut dia akan membunuh atau melumpuhkan mereka. Apa yang orang bodoh ini bicarakan? Mereka hanya tidak mau memprovokasi dua pendukung jahat King Han. Kata-katanya selanjutnya mengobarkan mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan membuat mereka gatal untuk mencabik-cabik gubernur dengan tangan kosong. Hampir semua yang hadir adalah pembudidaya alam roh. Mungkin mereka bukan jenius terhebat, tapi mereka jelas jauh dari biasa-biasa saja. Mengirimkan pelayan inti emas untuk melawan mereka. Itu adalah penghinaan, murni dan sederhana. Lu Yun jelas sengaja mempermalukan mereka. Tapi apa yang bisa mereka katakan? Selama mereka bisa memancingnya turun dari kapal, mereka bisa memaksakan diri untuk menanggung apapun. Bagus. Abadi sejati berteriak melalui gigi terkatup. Suruh pelayan lamamu turun dan lawan aku. Penghinaan yang intens melintas di matanya, tetapi demi rencana besar klannya, dia akan menelan amarahnya. Pertama, bunuh budak inti emas, lalu pancing Lu Yun. Cek, lihat saja dirimu. Kamu takut dengan kultivator alam roh seperti King Han, tapi kamu penuh kesombongan terhadap pelayan inti emasku. Aku ingin tahu di klan seperti apa kamu dibesarkan. Suara Lu Yun bergema mengejek sekali lagi. Menahan keinginan untuk muntah darah, makhluk abadi sejati menggeram seperti binatang buas. Sementara itu, King Han menyipitkan matanya untuk tidak tertawa. Pelayan inti emas. Dia ingat dengan jelas ketika kepala pelayan itu mengalahkan puncak Feng, Agustus abadi. Di kapal benteng, Gelong dengan menyedihkan menyerahkan kunci roh kepada Lu Yun, mengguncang jubah birunya, menyesuaikan topi pramugari di kepalanya, dan turun dari kapal. Itu benar-benar pelayan tua di ranah inti emas. Banyak pembudidaya di bawah menghirup tajam ketika mereka melihat Gelong. Apakah Lu Yun hanya mencoba mempermalukan kita? Mereka mengira Lu Yun hanya melebih-lebihkan efeknya. Tentunya, dia akan mengirim seorang kultivator alam roh, setidaknya, atau bahkan yang abadi. Tapi tidak salah lagi. Pelayan itu memang hanya berada di ranah inti emas. Mati. Kemarahan menggelegak ke permukaan ketika abadi sejati melihat Gelong. Cahaya pedang melintas dari tangannya dan menebas leher semut, dengan serangan cepat dan tegas, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. PF. Kepala Gelong terlontar tinggi ke udara.
Darah menyembur dari lehernya saat kepalanya jatuh ke tanah, diikuti oleh sisa mayatnya. Lu Yun, keluar dan bertarung. Rambut hitam abadi sejati melayang dengan bangga di angin sepoi-sepoi, pedang abadinya tumbuh semakin cerah. Di sini dan sekarang, dia hanya memiliki satu keinginan membunuh Lu Yun dengan tangannya sendiri. Kamu di sana, apa yang kamu bicarakan? Anda bahkan belum mengalahkan pelayan ini, tetapi Anda berpikir untuk menantang Yang Mulia. Sebuah suara tiba-tiba datang dari tanah. Tanpa diminta, mata berputar ke arah itu. Secara umum, pelayan tua yang telah dipenggal itu berdiri kembali, mayat tanpa kepala itu menggerakkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Junior yang tidak tahu malu, beraninya kamu menyerang pelayan ini dengan terkejut. Makan ini, teknik kepala terbang. Di bawah tatapan tercengang, pelayan inti emas melemparkan kepalanya ke abadi sejati. Bang! Kepala itu menghantam dengan kejam ke wajah abadi, tepat di tengah. Pria itu menjerit kesakitan dan jatuh dari langit. Apa yang? Abadi sejati, yang bahkan belum mengumumkan namanya, pingsan ketika kepala Gelong membuat benturan. Kejutan universal tercermin di wajah orang banyak ketika mereka melihatnya jatuh dari langit. Isyarat santai mengembalikan kepala ke tangan Gelong. Ada orang lain. Mengangkat kepalanya, pelayan itu perlahan melayang kembali dan dengan dingin mengumumkan, untuk menantang tuanku, Anda harus terlebih dahulu melewati saya. Mengistirahatkan kepalanya di lehernya, kilatan cahaya yang nyaris tak terlihat menyambungkannya ke tubuhnya. Di bawah, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, mata mereka mengancam untuk keluar dari rongganya. Apakah kamu manusia atau hantu? Seseorang bertanya dengan terbata-bata setelah beberapa saat. Urus-urusanmu sendiri. Gelong melotot. Apa bedanya? Kalahkan saya jika Anda ingin menantang Yang Mulia, atau tersesat. Para pembudidaya di sekitarnya memberikan tiruan jangkrik terbaik mereka di musim dingin. Bisu seperti tikus, bahkan segelintir makhluk abadi yang siap melangkah maju ragu-ragu. Dewa di alam kultivasi yang sama tidak akan memberi mereka jeda, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pelayan inti emas, tetapi orang ini benar-benar terlalu abnormal. Dia bahkan bisa menggeledah dengan kepala terpenggal, dan kemudian menggunakan kepala yang terpenggal itu sebagai senjata lempar. Apa jenis rakasa itu dia? Banyak yang tergoda untuk mundur, karena Gubernur Senja tidak lagi menjadi sasaran empuk untuk dipilih. Ada aturan alami yang harus diikuti ketika menantang seorang pemuda berdaulat. Seseorang harus mengirim tantangan resmi, memilih lokasi, dan bahkan mengundang pembangkit tenaga listrik sebagai saksi. Kekacauan teriakan dan hinaan acak saat ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Hampir semua orang berjalan masuk dan pergi. Lu Yun sepenuhnya berhak meminta seseorang menyaring penantangnya. Bagi seseorang yang menggonggong pada penguasa muda ketika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan pelayannya adalah kegilaan belaka. Hal yang sama berlaku untuk 17 emas dan 3 abadi misterius yang tersembunyi di dekatnya. Pramugara ini memungkinkan Anda untuk maju juga dan menantang saya. Gelong berteriak saat dia tiba-tiba menunjuk ke berbagai tempat di dekatnya. 17 abadi emas dan 3 abadi misterius. King Han segera menyadari implikasinya. Ekspresinya berubah muram pada drama yang sedang berlangsung ini adalah taktik untuk membunuh Lu Yun. Makhluk abadi yang tersembunyi akan menyerang bersama-sama saat Lu Yun mengungkapkan dirinya, dan tidak mungkin untuk menahan serangan seperti itu. Abadi emas penuh tidak bisa dibandingkan dengan abadi tak tertandingi yang budidaya telah disegel ke alam abadi Agustus. Yang terakhir mungkin sedikit lebih kuat daripada kebanyakan dewa abadi, tetapi mereka jauh dari kekuatan abadi emas. Di kota Praja Cloudwater atau lebih tepatnya, Paviliun Pedang Lu Yun harus mengandalkan mayat darah untuk berurusan dengan makhluk abadi emas setengah langkah, meminjam kekuatannya untuk membunuh makhluk abadi. Dia tidak memiliki peluang melawan abadi emas yang tepat, belum lagi 3 abadi misterius yang juga hadir. King Han menyipitkan matanya, tatapannya menyapu setiap orang di tempat kejadian, dengan kuat mengukir penampilan dan aura mereka di benaknya. Hehe, mengapa Dewa Emas dan misterius yang perkasa melarikan diri? Sungguh sekelompok orang lemah. Merasakan kepergian para abadi di dekatnya, Gelong tertawa terbahak-bahak, agak bangga pada dirinya sendiri. Baiklah, ayo pergi. Berdiri di kapal benteng, Lu Yun dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia melihat Gelong di bawah. Bahkan dia tidak tahu makhluk seperti apa pelayan itu. Dia bahkan tidak akan menyadari potensi pertempuran hebat pria itu, jika bukan karena Gelong menyelamatkan King Han terakhir kali. Setiap Agustus abadi dari klan Feng telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang luar biasa dalam hak mereka sendiri, tetapi kepala Gelong telah mengirim mereka semua terbang. Tidak mungkin mengukur kecakapan bertarung pria itu dengan ranah kultivasinya. Setelah King Han dan Gelong kembali ke kapal,
kapal megah itu perlahan-lahan terbang di bawah tatapan tidak mau orang banyak, menuju Xiankan. Sekarang para abadi yang telah menunggu telah pergi, para pembudidaya secara alami tidak lagi ingin menantang Lu Yun. Itu hanya akan bunuh diri. Namun, cara King Han memandang mereka sebelum pergi membuat mereka gelisah. Sepanjang jalan menuju ibu kota, Lu Yun menahan diri untuk tidak menginjakan setengah kaki di luar kapal. Kesadaran jahat telah memusatkan perhatian padanya saat dia memasuki provinsi kehidupan. Jika dia berani meninggalkan kapal benteng, dia akan segera dibunuh oleh pemilik kesadaran. Xiankan sekarang berbaring tepat di depan matanya. Sungguh makam kekaisaran yang mengesankan. Lu Yun mengamati ibu kota, keheranan terlihat jelas di wajahnya. Sebuah makam kekaisaran. Xiankan secara tak terduga didirikan di atas makam. Warisan 9 jurusan dunia sebagian besar berasal dari makam kaisar abadi kuno. 9 ibu kota surgawi semuanya dibangun di atas makam ini, jelas King Han. Jauh dari rahasia, ini adalah fakta yang terkenal. Namun, tidak seorang pun kecuali Lu Yun yang bisa melihat Xiankan dan segera menyadari bahwa itu dibangun di atas sebuah makam. Tentu saja, King Han menyadari kemampuan temannya, jadi dia tidak terkejut sedikitpun. Xiankan lebarnya 1000 kilometer dan menyerupai tirai cahaya raksasa dari jauh. Meskipun populasi jutaan demi jutaan anggota klan Nefrite Major yang tak terhitung banyaknya, ibu kota tampaknya tidak ramai. Itu berasal dari dunia kecil yang tak terhitung banyaknya di dalam kota metropolitan, banyak di antaranya bahkan tidak diaktifkan. Itu adalah alam semesta mini untuk dirinya sendiri. Xiankan adalah pusat politik, kekuasaan, kekayaan, budaya, dan sumber daya Nefrite Major. Tidak ada tempat lain di jurusan yang bisa disebutkan dengan napas yang sama. Semua rumah dan klan mayor memiliki wilayah mereka sendiri, tetapi markas mereka terletak di ibu kota. Faktanya, sebagian besar klan tinggal di Xiankan. Meninggalkan Xiankan berarti diasingkan. Meninggalkan berarti tertinggal dan disusul oleh klan lain. Provinsi senja tidak lain adalah tangki septik sebagai perbandingan. Lu Yun dengan belak-belakan memberi provinsinya kualifikasi seperti itu. King Han menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berkomentar. Berhenti. Sebuah suara ekspansif tiba-tiba bergema di langit. Tidak ada peralatan penerbangan yang diizinkan dalam jarak 50 km dari ibu kota. Apa? King Han segera meledak dalam kemarahan. Jin Hexi, apa maksudmu dengan ini? Harta karun penerbangan dilarang dalam jarak 50 km dari kota. Aturan seperti itu tidak pernah ada. Sebaliknya, semua jenis kapal terbang bisa langsung menuju Xiankan. Bagaimanapun, kota itu adalah alam semesta mini. Mengingat jarak yang sangat jauh antara berbagai lokasi di dalamnya, bahkan makhluk abadi akan menghabiskan energi mereka, jika dipaksa untuk menggunakan pedang mereka. Harta karun penerbangan adalah satu-satunya alat transportasi yang nyaman. Namun seseorang sekarang mengatakan bahwa harta karun penerbangan dilarang di dalam Xiankan. Kegilaan macam apa ini? Mata Lu Yun juga berkedut. Sebuah kapal benteng raksasa perlahan menyusul mereka dari belakang dan memasuki batas 50 km Xiankan. Tidak ada yang menghentikannya. Jelas, ini adalah kendala lain yang ditujukan langsung padanya. Seorang abadi mengenakan baju besi emas berdiri di depan kapal Lu Yun, sosoknya memancarkan kabut emas. Apakah kamu tidak mendengarku? Semua harta penerbangan dilarang dalam jarak 50 km dari ibu kota. Silakan turun, atau berbalik dan pergi. Suara abadi lapis baja itu terlepas, dan ekspresinya angkuh. Siapa dia? Lu Yun bertanya pada King Han. Jin Hexi, seorang dewa emas dari klan Jin. Dada King Han dengan lembut naik turun karena marah. Mereka adalah pengikut klan Feng. Pengikut klan Feng. Seringai jahat muncul di bibir Lu Yun. Aku sudah membunuh seorang dewa abadi dari klan Feng, jadi apa yang harus ditakuti dari dewa abadi emas bawahan? Gelong, kecepatan serudukan. Iya, Pak. Gelong mengedarkan energi internalnya dan menuangkannya dengan liar ke kunci roh di tangannya. Ledakan. Kapal itu bergetar dan memancarkan sinar cahaya dalam setiap warna saat meluncur ke arah Jin Hexi. Berhenti. Aku belum selesai. King Han ingin menangis. Jin Hexi adalah komandan pasukan kekaisaran Xiankan. Tapi itu sudah sangat terlambat. Kapal benteng raksasa itu bergemuruh ke depan dan langsung menuju Jin Hexi. Yang terakhir menatap, terperangah. Ketidakpercayaan bersinar di matanya. Dari dalam dan luar pandangan, makhluk abadi yang bersiap untuk bergerak melawan Lu Yun hanya bisa melihat dengan kaget. Jin Hexi adalah komandan pasukan kekaisaran di ibu kota. Tidak peduli tingkat kultivasi para pembela kekaisaran, mereka mewakili otoritas keluarga kekaisaran. Sebagai komandan pasukan kekaisaran,
Jin Hexi adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di ibu kota Nefrite. Bahkan anggota inti klan Feng menunjukkan rasa hormat padanya. Dan lagi, kapal benteng yang luar biasa boros itu menabrak Jin Hexi dengan sangat ganas, mengeluarkan semua energi batinnya, meratakannya, dan meremas darah, daging, dan tulangnya. Yang tersisa adalah pati daging besar yang menempel di dasar haluan kapal. Namun, dia masih hidup. Abadi emas sangat tangguh. Bahkan setelah penghancuran daging, tulang, dan otot, mereka masih bisa pulih, karena kredo abadi emas di dalam tubuh mereka. Gemuruh. Setelah gema yang sangat besar, kapal benteng melanjutkan perjalanannya ke Xiankan di bawah tatapan terperangah dari orang banyak. Berhenti, berhenti sekarang juga. Seseorang berteriak, apakah kamu memulai kudeta, Lu Yun? Turunkan komandan. Suara itu milik tentara kekaisaran yang baru tiba, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasinya. Mereka semua adalah dewa abadi, sementara kapal benteng itu baru saja menghancurkan makhluk abadi emas. Serangan gabungan dari mereka semua bahkan tidak akan memperlambat kapal. Mereka juga memiliki formasi pertempuran di ujung jari mereka, tetapi menyebarkan formasi membutuhkan bimbingan komandan mereka. Komandan tersebut saat ini adalah pai daging yang terpampang di musuh mereka. Lu Yun berdiri di atas haluan dan mengarahkan pandangannya ke ibu kota yang jauh dengan tangannya di sisi kapal, mengabaikan keributan dari tentara kekaisaran. Tiba-tiba, sosok raksasa turun dan menabrak kapal, yang bergetar dan berhenti dengan gemuruh. Mengaum. Geraman tidak manusiawi terdengar di seluruh kapal. Murid Lu Yun berkontraksi dengan waspada. Sebuah zombie. Seekor zombie yang ditutupi bulu hijau berdiri di dekat haluan dan menahan kapal dengan satu tangan, mengupas Jin Hexi dengan tangan lainnya. Itu tampak seperti pria parubaya yang tinggi dan kekar di bawah bulu, dan itu setidaknya abadi yang tiada taranya. Ekspresi gelap melintas di wajah Lu Yun sebelum dia mengubah ekspresinya menjadi ketidakpedulian. Sungguh besar Yum-Yum. Mengiler, mata gelong terpaku pada zombie. Apakah ada orang lain di dunia ini yang bisa memerintah zombie? Lu Yun mengamati zombie itu sebelum mengalihkan pandangannya ke sosok samar lain di udara. Dikelilingi oleh keanggunan yang santai, pendatang baru mengenakan jubah abu-abu dan juga abadi emas. Berdiri dengan tenang di udara, dia mengangkat seruling ke mulutnya dan memainkannya. Gur, melodi dari seruling mengirim zombie ke hiruk-pikuk lebih lanjut. Itu mengulurkan tangan dan membawa Jin Hexi turun dari kapal. Lu Yun menjulurkan lengannya untuk mencegah Gelong menerjang zombie. Rumor berbicara tentang makhluk abadi yang memerintah zombie dalam pertempuran. Anda pasti salah satu dari makhluk mitos ini. Jin Hei dari Corps Refiners di True Spirit Major. Senang sekali, Yang Mulia. Pendatang baru itu meletakkan serulingnya dan mendarat di kapal, membungkuk sedikit pada Lu Yun. Adik laki-laki saya telah melakukan pelanggaran karena kecerobohan masa muda. Saya harap Yang Mulia dapat menemukan dalam diri Anda untuk memaafkannya. Oh, Lu Yun memiringkan kepalanya ke arah pria dan zombie di belakang, melihat lebih dekat. Gambaran kepatuhan, mata merah zombie itu terpaku pada tatapan tak berkedip ke kapal benteng. Tubuh Jin Hexi telah pulih, tetapi baju besi emasnya yang mewah telah hancur. Dia tampak sangat basah kuyup, dan menatap dengan ketakutan dan kebingungan. Apakah gubernur senja ini gila? Beraninya dia menyerang komandan tentara kekaisaran tepat di luar Xiankan. Bukankah dia khawatir dia akan menyinggung keluarga kekaisaran? Pemurni mayat, tidak pernah mendengar tentang mereka. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Tak satu pun dari 5 utusannya tahu tentang mereka. Apakah sektemu akan memasuki dunia? King Han bertanya dengan tegang. Jelas, dia tahu sekte itu dan apa yang membuat kelompok misterius itu menakutkan. Dia hanya tidak mengharapkan seseorang dari klan Jin menjadi murid. Jin Hei mengangguk. 9 kaisar surgawi telah memasuki kultivasi pintu tertutup untuk mencoba menerobos alam abadi Dao. Zaman keemasan ada di dunia abadi. Kami telah menjauh dari dunia biasa selama puluhan ribu tahun, tetapi sekarang saatnya bagi kami untuk kembali dan mendapatkan pijakan di dunia baru ini. Jadi begitu, Lu Yun mengangguk. Karena murid elit Corps Refiners telah berbicara, aku akan membiarkan komandan lolos. Ayo pergi. Dia melambaikan tangan, memberi isyarat pada Gelong. Melemparkan satu pandangan kerinduan terakhir pada zombie, pelayan tua itu mengencangkan genggamannya pada kunci roh dan mengarahkan kapal benteng ke ibu kota. Jin Hei itu ingin berteman denganmu, kata King Han kemudian dengan ragu-ragu. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap. Tapi aku tidak tertarik. Apa yang salah? Reaksi gubernur mengejutkan King Han. Dia tahu bahwa Lu Yun sedang menekan niatnya untuk membunuh. Penyuling mayat, tidak heran mereka sudah turun begitu lama.
Senyum sinis tersungging di bibir Lu Yun. Mereka memurnikan zombie hidup. Apa? Rahang King Han jatuh. Zombie hidup. Mereka memurnikan orang hidup menjadi zombie. Niat membunuh mewarnai suara Lu Yun. Dia bukan orang suci, dan tidak akan terjebak dalam hal ini. Tetapi buku kehidupan dan kematian menganugerahkan kepadanya kekuatan dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Menyempurnakan orang yang hidup menjadi zombie menghancurkan keseimbangan itu dan melanggar tabu yang sangat besar. Dia tidak menganggap tugas semacam ini menjengkelkan. Kembali ke bumi, dia mengumpulkan organisasi perampok makam ahli untuk menegakkan ketertiban, mencegah perampok makam lain mempengaruhi dunia pada umumnya. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia khawatir dia akan menyalurkan kekuatan zombie yang menakutkan dan membunuh Jin Hei saat itu juga. Di luar ibu kota, dia ingin aku mati. Jin Hei tersenyum saat melihat kapal Lu Yun terbang ke ibu kota. Jadi saya bertemu dengan seorang moralis tepat setelah mengembalikan Nefrite Major. Betapa menariknya. Oh, betapa aku tidak sabar untuk memurnikannya menjadi zombie. Senyum jahat membelah sikap damainya. Di sebelahnya, Jin Hexi tidak bisa menahan rasa gemetar yang menjalar di punggungnya. Lu Yun membiarkan dirinya bersantai hanya setelah dia memasuki ibu kota. Ada terlalu banyak ahli di Life Province, itulah sebabnya dia menghabiskan seluruh perjalanan di kapal. Dia tidak aman sampai dia mencapai Xiankan. 200. Xiankan, ibu kota Nefrite. Ini adalah pandangan pertama Lu Yun ke dunia abadi. Ibu kotanya bukanlah kota seperti halnya dunia Hope. Lalu lintas padat berkeliaran di sekitar arsitektur yang menjulang tinggi seperti kota lain, tetapi sejumlah besar bola bercahaya raksasa memenuhi udara, masing-masing dari mereka adalah dunia kecil yang berdiri sendiri. Klan terkenal dan keluarga aristokrat bersarang di dunia terapung ini alih-alih bangunan di dalam kota. Memiliki dunia kecil di Xiankan adalah bukti identitas dan status seseorang. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba merasakan tanda-tanda terobosan dalam kultivasinya yang stagnan. Ada banyak ki di sekitarnya, atau lebih tepatnya, energi abadi. Itu hampir 10 kali lebih tebal bahkan dari Life Province. Dan ini hanya luar kota. Energi sekitar dalam dunia kecil lebih dari 100 kali lebih padat daripada di provinsi kehidupan. Meskipun Lu Yun kadang-kadang melihat ibu kota melalui ingatan utusannya, dia tetap terpesona ketika dihadapkan dengan hal yang nyata. Pertama kali di Xiankan, Udik mengejek suara angkuh. Para pembudidaya di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak melihat keheranan Lu Yun, mencibir padanya dengan sikap mementingkan diri sendiri dan kesombongan. Tatapan mereka membuat Lu Yun sangat tidak nyaman. Orang-orang ini tidak hanya berpikir bahwa mereka lebih unggul, tetapi juga sengaja memilihnya. Xiankan adalah ladang ranjau. Ini memang pertama kalinya saya di sini. Lu Yun tetap tenang dan mengangguk sedikit. Saat memasuki kota, dia, King Han, dan Gelong telah turun dan menyimpan kapal benteng. Chen Xiao telah mengambilnya dari klan yang kuat di Nefrite Major, dan Lu Yun tidak ingin memberi siapapun alasan untuk bergerak melawannya. Jika ada yang berani menyerangnya, seorang pejabat Nefrite, di ibu kota, itu akan dianggap sebagai tantangan otoritas pengadilan kekaisaran. Tidak peduli siapa penyerangnya, mereka dan faksi mereka akan disingkirkan oleh pengadilan, terutama di saat-saat sensitif seperti ini. Namun, jika Lu Yun mencari kematian sendiri, itu adalah cerita lain. Di luar kota, kapal benteng bisa melindunginya dari makhluk abadi yang kuat, tetapi di sini, itu hanya akan menghancurkannya. Ekspresi semakin dipertajam dengan arogansi dan merendahkan setelah mendengar tanggapannya. Suasana aneh turun, seolah-olah kerumunan itu adalah guru bagi pemohon yang rendah hati dan merendahkan. Abaikan mereka. King Han menghentikan Lu Yun dari melibatkan mereka dalam percakapan. Penggarap di luar kota sebagian besar merosot, berjuang untuk hidup. Mereka tidak berani masuk ke dalam kota, juga tidak berani berpetualang di dunia luar. Jadi, mereka bersembunyi di sini dan bersembunyi. Apa yang baru saja kamu katakan, bocah? Kultivator yang berbicara itu menatap King Han dengan tatapan jahat, memanifestasikan pedang, dan mengarahkannya ke utusan kekaisaran. Berlutut dan minta maaf, atau mati. Gemuruh. Dia melepaskan kekuatan puncak alam roh yang berubah. Dia tidak tahu siapa kamu. Lu Yun memandang kultivator dengan curiga. Mereka hanya sekelompok sampah rendahan yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat, cemooh King Han. Saya keluar masuk Xiankan dengan kapal benteng saya dan jarang berjalan-jalan di luar kota. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengenal saya. Kapal benteng. Datang mendengus mengejek. Kamu benar-benar tahu cara menjalankan mulutmu.
Jangan salahkan saya karena tidak tahu belas kasihan jika Anda tidak meminta maaf dan memberi saya kompensasi 30.000 kristal abadi. Seberapa pentingkah roh yang baru lahir dan pembudidaya alam roh yang halus, diikuti oleh pelayan inti emas tua, mungkin. Ada 10 hari lagi sampai Kaisar Celestial yang baru naik tahta. Selama beberapa hari terakhir, para pembudidaya dari seluruh Neferite Major telah berkumpul di Xiankan untuk menyaksikan upacara tersebut. Orang-orang dalam keadaan miskin dan penduduk bagian kota yang kumuh tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas yang jatuh ke pangkuan mereka ini. Mereka tidak akan, dan tidak bisa, melakukan apapun terhadap mereka yang memasuki pusat kota melalui kapal benteng, tentu saja. Orang-orang yang berjalan atau mengendarai pedang, bagaimanapun, mereka akan berhenti dan memeras. Itu benar, ini adalah pemerasan. Kira-kira 3 lusin pembudidaya lainnya telah berkumpul, semua menatap Lu Yun dan King Han dengan ganas. Kegelisahan merembes ke udara, tampaknya mereka memang akan membunuh ketiga pengelana jika yang terakhir tidak menurut. Pembudidaya biasa lebih suka menyerahkan kristal mereka daripada mendapat masalah dengan preman ini. Kristal abadi. Lu Yun berhenti. Aku hanya punya batu roh. Provinsi Senja sangat miskin sehingga mata uang utamanya adalah batu roh yang lebih rendah. Di luar provinsi, orang menggunakan kristal abadi. Bagaimanapun, itu adalah dunia abadi. Roh, batu roh. Hahaha. Anda benar-benar udik entah dari mana. Tinggalkan barang penyimpananmu dan pergi dari sini. Kultivator alam roh yang berubah tertawa terbahak-bahak. Kesal, King Han tahu bahwa Lu Yun ingin menghindari konflik. Jika dia dipaksa untuk bergerak, itu akan memberi orang lain alasan untuk menyerangnya. Dengan demikian, utusan kekaisaran mengobarkan kekuatannya sebagai kultivator alam roh yang halus. Ketika terakhir kali dia kembali ke klan King, dia telah naik dari seorang pembudidaya roh yang baru lahir ke alam roh yang halus, setelah semua yang dia lalui di Provinsi Senja. Beraninya seorang bocah alam roh yang halus memberitahu geng naga biru. Jika Anda sangat menginginkan kematian, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Ayo pergi, anak-anak. Kultivator alam roh yang ditransformasikan menuduh King Han dengan gerakan membunuh, tidak membuang waktu dengan serangan menyelidik dan tidak menarik pukulan. Pertengkaran fisik dilarang oleh hukum di Xiankan, tetapi para pembudidaya bertempur habis-habisan. Mustahil untuk melarang perkelahian dan pergumulan. Selama dampaknya tidak terlalu serius, para penjaga biasanya menutup mata. Geng naga biru telah mengamuk, merampok dan memeras di luar kota selama bertahun-tahun. Hubungan dengan para penjaga telah terjalin sejak lama dan, pada kenyataannya, sebagian dari pendapatan mereka diberikan kepada para penjaga. Dukungan dari otoritas lokal hanya semakin menguatkan mereka. Lu Yun menghela nafas. Sepertinya ada beberapa hal yang tidak bisa aku hindari. Menyelinap sekilas ke belakangnya, dia bisa melihat Jin Hei dan adiknya Jin Hexi mengikuti di belakang mereka, menunggu pertunjukan yang bagus dari jauh. Bahkan jika King Han menangani masalah untuknya kali ini, lebih banyak lagi yang akan menyusul. Lu Yun maju selangkah dan menepuk bahu temannya, lalu melambaikan tangannya. Gemuruh. Seekor binatang raksasa melesat keluar dari gerbang abis. Raja Rimesnake. Setelah kematiannya, ia disimpan di neraka sampai Lu Yun memanggilnya ke dunia luar. Binatang buas abadi. Binatang abadi emas. Para pembudidaya di daerah itu berteriak ketika mereka melihat rona emas samar di sekitar ular itu. Berdiri di garis depan, orang-orang dari geng naga biru mendapati diri mereka tidak dapat bergerak di hadapan binatang itu. His, ular itu tumbuh dan bertambah besar. Bajingan, terdengar suara dari udara. Kematian adalah satu-satunya hukuman atas kejahatan membiarkan binatang buas merajalela di ibu kota. Aura kolosal menghantam Lu Yun. Lu Yun tidak ingin tinggal di tangannya lagi. Dia telah menahan emosinya dan menghindari konflik sejak memasuki Life Province, menolak untuk menerima umpan tidak peduli bagaimana orang lain mengejeknya. Dia berjongkok di kapal bentengnya, apapun yang terjadi. Bukannya dia takut mati, dia hanya tidak ingin membuat musuh dari banyak faksi di Neferite Major. Namun, dia sudah cukup. Kali ini, lawan-lawannya mengirim preman lokal untuk mengejek dan memaksanya melakukan kesalahan. Ini adalah ancaman dan penghinaan. Dia tidak akan mundur lagi. Tidak perlu baginya untuk mundur lagi. Di udara, seorang pria dengan ekspresi dingin mengabaikan Raja Ular Beludak yang meluas dan menyerang Lu Yun, melepaskan kekuatan abadi emas puncak. Sebuah tombak termanifestasi di tangannya sementara niat membunuh tak berujung berkumpul dari segala arah ke sungai, ingin merobek Lu Yun menjadi berkeping-keping. King Han pucat. Ini lebih dari sedikit membingungkan, beraninya seorang dewa emas secara terbuka membunuh Lu Yun di ibu kota. Namun,
Gubernur sudah menanggapi dengan langkahnya. Membunuh. Pada pernyataannya, 9 sosok merah muncul di sampingnya dan menerjang ke abadi emas. Ada 9 zombie abadi misterius. Keyakinan abadi emas hancur. Mengambil 1 atau 2 mayat darah dengan hartanya sudah diberikan, tapi 9 dari mereka, itu terlalu banyak. Sebelum dia bisa membuat rencana, mayat darah berubah menjadi bayangan merah dan merobek niat membunuhnya, menyerangnya secara langsung. Penghujatan. Kursi ini adalah wakil komandan penjaga ibu kota. Teriak si abadi emas. Kamu berani membunuhku? Kenapa tidak? Lu Yun mencibir. Gedebuk. 9 bayangan merah melesat ke tubuh abadi emas, merobek pria angkuh itu dari dalam. Beraninya kamu. Benar-benar kurang ajar, kamu telah melewati batas. Kau pantas mati atas kejahatanmu, Lu Yun. Berbagai suara terdengar mencela segera setelah wakil komandan meninggal. Gubernur Provinsi Senja, Lu Yun, membunuh wakil komandan penjaga kota di siang bolong. Kejahatan seperti itu tidak akan ditoleransi. Prajurit, kalahkan dia. Dipahami, seolah-olah telah disepakati sebelumnya, banyak makhluk abadi mengerumuni area itu dari segala arah, memadati kota luar. Lemah di lutut, preman dari geng naga biru ambruk dengan gemetar di tanah. Mereka akhirnya menyadari siapa yang mereka sewa untuk dipukul Gubernur Lu Yun, pembudidaya top di dunia, yang mampu membunuh Dewa Emas. Kamu rela mengorbankan wakil komandan abadi emas untuk memaksaku melakukan kesalahan. Sungguh suatu kehormatan. Tangan di belakang punggungnya, Lu Yun menatap gerombolan tentara surgawi yang padat dengan senyum dingin tersungging di bibirnya. King Han memucat sedikit. Skala penyergapan ini terlalu berlebihan, bahkan untuknya. Apakah kamu takut, King Han? Tanya Gubernur Senja pelan. Hahaha. King Han mengangkat dagunya dengan tawa hangat. Aku bahkan telah berkelana ke makam permaisuri abadi kuno bersamamu. Apa yang harus saya takuti dari sekumpulan sampah? Sampah. Alih-alih secara terbuka menantang Lu Yun, para penyerang ini menyelinap dengan trik murahan, memaksanya melakukan kesalahan sehingga mereka bisa menamparkan kepalanya. Itu membuat mereka menjadi sampah di mata King Han. Bagus. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Karena kamu tidak takut, maka mari kamu dan aku meretas jalan ke pusat kota dan melihat apa yang bisa dilakukan para elit Nefrite ini kepadaku. Meretas jalan mereka ke pusat kota. Deklarasinya langsung mencapai semua bagian ibu kota. Lu Yun adalah penguasa pemuda teratas, oke. Jin Hei, yang mengejar Lu Yun, segera membatalkan rencananya untuk menyelinap ke gubernur. Pahlawan selalu muncul di era perjuangan dan konflik yang kacau balau. Jika dia selamat dari ini, dia akan memantapkan dirinya sebagai tokoh hebat di dunia. Jadi aku bukan lawannya, tutupnya perlahan setelah menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak akan menyerangnya, kakak? Jin Hei bertanya dengan heran. Jika dia selamat, jawab Jin Hei dengan acuh, aku akan bergerak pada hari dia naik ke keabadian emas. Membunuh. Perintah Lu Yun. 9 mayat darah berubah menjadi bayangan merah dan menyerang musuh, sementara dia terbang ke udara untuk berdiri di atas kepala Raja Ular Beludak bersama King Han dan Gelong. Putaran tubuh ular raksasa itu mendorong mereka menuju pusat kota. Apakah menurutmu 9 zombie cukup untuk membawamu ke pusat kota? Betapa naifnya. Dengarkan perintahku, prajurit. Bunuh Lu Yun. Dipahami. Membunuh. Daerah itu benar-benar tertutup. 3 tentara, dengan total lebih dari 300.000 tentara, mengatur diri mereka menjadi 3 formasi pertempuran bersama, mengabaikan 9 mayat darah dan hanya menargetkan Lu Yun. Wow. 9 mayat darah melemparkan kepala mereka ke belakang dan melolong, masing-masing dari mereka hancur menjadi 12 mayat yang lebih kecil. Setiap salah satu dari Blood Course yang lebih kecil adalah abadi emas, dengan total 108 dari mereka. Sambil menyeringai seperti serigala, Lu Yun mewujudkan 12 bendera komando hitam yang memancarkan cahaya merah tua yang halus. Iblis surgawi, buka. Dengan lambaian tangannya, gubernur mengibarkan ke-12 bendera itu ke udara. Mereka membentuk formasi aneh di udara dan menjadi satu dengan 108 mayat darah. Aduh. Jeritan terpadu dari bangkai darah menciptakan keributan yang menakutkan sementara energi darah yang kental memenuhi udara. Menggeram, sebuah cakar merah raksasa keluar dari formasi aneh itu. Formasi besar iblis surgawi. 5.000 tahun yang lalu, Feini, penguasa kota Duskwater, menggunakan formasi ini untuk membunuh 36 makhluk abadi yang tak tertandingi secara berurutan. Rahang jatuh saat melihat cakar merah. Formasi besar iblis surgawi. Namanya saja telah mengguncang dunia abadi 5.000 tahun yang lalu.
36 makhluk abadi yang tak tertandingi itu adalah Raja Roh Monster, yang kehilangannya telah sangat menghancurkan roh monster Laut Utara bahkan hingga hari ini. Pemulihan penuh namun berada di luar jangkauan. Dan hari ini, formasi terlahir kembali di atas panggung ibu kota Nefrite. Gur, raungan yang mengerikan keluar dari formasi besar. Cakar merah raksasa menebas salah satu formasi dengan kejam, merobek gambar yang dibuat oleh 100.000 tentara seolah-olah itu adalah kertas. Diwarnai merah oleh sinar cahaya merah, para prajurit berbaring telungkup di tanah, tidak berdaya. Lu Yun terangkat ke udara dari atas kepala ular beludak. Aku, Lu Yun, akan memasuki pusat kota hari ini. Siapa yang berani menghalangi saya? Suaranya bergemuruh di seluruh bagian Xiankan. Dengarkan kesombongan itu. Cemooh abadi yang tak tertandingi. Dulu, penguasa kota Duskwater adalah seorang dewa emas yang mengatur formasi hebat dengan harta karun legendaris, orb formasi. Begitulah cara dia membunuh makhluk abadi yang tiada taranya. Imitasi Anda yang malang dan diretas hanya menggunakan zombie dan beberapa spanduk sebagai fondasi. Saya ingin melihat siapa yang bisa Anda bunuh. Merusak, mewujudkan busur cahaya pedang, makhluk abadi yang tak tertandingi menebas formasi. Kamu salah besar. Lu Yun menyeringai pada bila energi cahaya bulan. Formasi besar yang berpusat di sekitar orb formasi adalah yang lebih rendah. Ledakan. Guncangan formasi mengubah kedua belas bendera menjadi merah. Riak merah bergelombang dari mereka dan menyebar ke segala arah. Sebelumnya hanya mencakup 300 meter, formasi diperluas 10 kali lipat untuk menutupi area seluas 3.000 meter. Sebuah lengan yang menjalankan seluruh rentang formasi mencuat, menggesek busur energi pedang. Apa? Abadi yang tiada taranya merasakan ancaman kematian membayangi dirinya. Masuk ke formasi dan lindungi komandan. Dua pasukan lainnya juga bergerak, mewujudkan citra pertempuran mereka dan membanting ke dalam formasi. Aku bilang aku akan meretas jalanku ke sana, dan aku akan melakukannya. Membunuh. Bam! Bunga kabut berdarah mekar di udara. Dengan demikian menandai akhir dari keabadian yang tiada taranya. Pemandangan itu mengejutkan dan membuat kagum para penonton. Seorang abadi yang tak tertandingi telah mati tepat di depan mereka, dihancurkan sampai mati oleh satu cakar. Abadi tiada taraf disebut demikian karena, sebelum Dao Pamungkas, mereka benar-benar tak tertandingi di alam keabadian, jika bukan karena Dao abadi. Tentu, beberapa telah meninggal di provinsi senja sebelumnya, tetapi hanya yang secara sukarela menyegel kultivasi mereka, membuat mereka tidak berbeda dari dewa abadi. Orang yang baru saja meninggal, bagaimanapun, tidak ada taranya dalam tubuh, roh, dan kekuatan. Tapi monster yang dipanggil oleh formasi ini telah menghancurkannya dalam satu sapuan. Jin Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak suara sedih. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu tentang 9 zombie miliknya? Jantung Lu Yun berdebar kencang. Jin Hei adalah murid dari Course Refiners. Meskipun sekte menghususkan diri dalam zombie hidup dengan orang hidup sebagai bahan, mereka mungkin bisa menangani yang biasa juga. Mayat darah adalah duplikat fisik USN, tetapi metode khusus tertentu masih bisa melepaskannya dari kendalinya. Apakah Jin Hei di sini khusus untuk berurusan denganku? Lu Yun sedikit mengernyit. Hal-hal berpotensi berubah menjadi agak berantakan. Hahaha. Perut Jin Hei bergetar saat dia tertawa. Feng, apakah aku harus melakukan apapun yang kamu katakan? Itu akan sangat memalukan. Anda, pembicara itu terang-terangan marah. Ayo, saudara ketiga, jangan ikut campur dalam urusan klan Feng. Mengatakan ini, Jin Hei pergi tanpa berpikir lagi. Mendengar ini, klan meledak dengan sumpah serapah. Heh klan Jin, kan? Anda pikir Anda bisa menyingkirkan kami sekarang karena Anda memiliki Course Refiners? Tidak akan semudah itu. Lu Yun, di sisi lain, menarik napas lega. Meskipun Jin Hei adalah bagian dari penyuling mayat, dia tidak tampak seperti orang jahat. Matanya dengan cepat menjadi pembunuh lagi, dan dia menatap ke kejauhan. Pria muda yang menjatuhkan Feng yang tak tertandingi menyebabkan kehebohan dan menarik semakin banyak tentara dan makhluk abadi keluar kota untuk menjatuhkannya. Lu Yun tidak melihat alasan untuk menahan diri. Dia mendorong formasi besar Vince Surgawi ke batasnya, menyulap gambar iblis besar yang mengikuti jejaknya saat dia berjalan ke pusat kota. Darah mewarnai jalan-jalan di sepanjang jalan tentara yang tak terhitung jumlahnya dan abadi sama-sama mati oleh kekuatan formasi. Beraninya kau melakukan pembunuhan di dalam Xiankan yang agung, Lu Yun. Ini tidak bisa dimaafkan. Kamu adalah pejabat Nefrite Major yang tidak berharga. Kamu pantas mati 10.000 kali lipat karena kejahatanmu.
Jumlah korban tewas begitu tinggi sehingga setiap pejuang yang tersisa mulai takut bergabung dalam pertarungan, menipiskan kerumunan makhluk abadi yang menyelam di Luyun. Cahaya merah berkumpul di sekitar gambar jahat formasi, memberikannya lebih banyak substansi dan kejelasan. Batin Xiankan tepat di depan matanya. Lepaskan, Luyun. Saya dapat membuat keputusan untuk mengirim Anda ke roda reinkarnasi. Sebuah suara tua bergema di hadapannya, milik seorang pria tua berjubah kuning panjang. Cerdas, terlepas dari usianya, dan tampaknya telah melampaui dunia, ia muncul menyatu dengan langit dan bumi. Ekspresi Luyun berubah serius saat dia fokus pada rintangan baru. Akhirnya, seorang dao abadi menghalangi amukannya. Penatua terhormat, King Han tidak percaya saat mengenali pria itu. Itu adalah seseorang dari klan King. Sepanjang jalan, semua penyerang sebagian besar adalah anggota Feng dan afiliasi mereka. Penyusup baru itu tentu saja mengejutkan. Awalnya aku tidak mau datang. Orang tua berbaju kuning mengabaikan King Han. Memang, semua kerabatnya mengabaikannya. Meskipun King Han adalah anggota klan King dalam nama, dia tidak lebih baik dari orang asing bagi mereka. Namun, Anda memiliki salah satu harta berharga klan saya. Serahkan Arcane Golden Bell dan aku akan membiarkan rohmu melarikan diri. Lonceng adalah salah satu harta kelas Dao King Clan. Luyun menggelengkan kepalanya tidak setuju. Kamu mau bel? Ayo ambil sendiri. Orang tua itu berkobar dengan penghinaan biadab. Wah, di atas, gambar jahat meraung penuh semangat, menarik energi darah di sekitarnya dan menajamkan ke fokus lebih lanjut. Apakah menurutmu formasi iblis akan memberimu status yang sama dengan Dao abadi? Kamu benar-benar terlalu muda dan terlalu naif. Pria tua berbaju kuning itu memberikan pukulan lurus yang membuat ekspresi Lu Yun berubah drastis karena gentar. Ada seluruh dunia di balik tinju itu, dan rasanya seperti ciptaan itu sendiri menolaknya. Formasi besar hampir sepenuhnya hancur karena pukulan itu. Jadi ini adalah kekuatan Dao abadi. Itu bukan sesuatu yang bisa aku lawan. Wajah pucat pasi, dia secara naluriah ingin memanfaatkan kekuatan zombie yang menakutkan, kartu trufnya yang sebenarnya. Hahaha, tawa riang menginterupsi gerakannya. Ledakan, seberkas sinar giok menangkis pukulan lelaki tua itu dan mengangkat beban berat dari bahu Luyun. Dunia tidak lagi secara aktif membencinya. Namun, formasi besar iblis surgawi tidak ada lagi 12 bendera komando kembali kepadanya, sementara 108 mayat darah bergabung kembali menjadi 9 sebelum melarikan diri ke gerbang abis. Mereka tampak redup dan pudar jelas, mereka mengalami cedera yang cukup besar dan tidak akan bisa mengatur formasi lagi untuk sementara waktu. Tersenyum hangat, seorang pemuda berjalan turun dari udara, mengenakan jubah dengan warna batu giok yang sama dengan cahaya. Dia berdiri teguh di sisi Luyun, mendukungnya seperti gunung yang tak terlihat. Luyun tiba-tiba merasa jauh, jauh lebih aman, seolah-olah gunung yang menjulang tinggi telah berdiri di sampingnya. Selain itu, dia merasakan ikatan darah yang tidak berwujud di antara mereka. Ini pasti Dao abadi dari klan Lu. Dia sedikit tergerak oleh perkembangan ini. Setelah semua penghinaan yang dia berikan kepada klannya di Provinsi Senja, dia benar-benar tidak menyangka akan diselamatkan oleh sesama anggota klan. Peristiwa semacam itu membangkitkan emosi aneh dan baru dalam dirinya. Tome of Life and Death telah mengirimnya melalui siklus kelahiran kembali dan ke dunia abadi. Reinkarnasinya berarti bahwa dia dan pemilik asli tubuhnya adalah satu, dan mereka memiliki identitas yang sama. Bagaimana ini bisa bagaimana denganmu? Kamu masih hidup. Pria tua berbaju kuning itu tergagap karena takjub dan takut. Kenapa aku tidak? Pria muda itu menjawab tanpa basa-basi sambil tersenyum. Mustahil, mustahil. Klan Lu bertemu dengan bencana 100 tahun yang lalu dan hampir musnah, tetapi Anda tidak muncul bahkan saat itu, King Dao abadi tersandung beberapa langkah ke belakang. Dan jika aku tidak menunjukkannya bahkan sekarang, bukankah Lu klanku benar-benar akan selesai? Pemuda itu tersenyum lagi. Begitu kau masih hidup, tidak heran klan Lu hanya butuh beberapa ratus tahun untuk pulih, gumam lelaki tua itu. Kembalilah ke tempat asalmu. Adapun Arcane Golden Bell klan Anda, saya akan merekomendasikan Anda meninggalkannya di tempat itu. Itu adalah harta Lu Yun sekarang. Pemuda itu menegakkan tubuh. Jika klan King menginginkan Bell kembali, Anda dapat mengirim junior untuk menantangnya untuk itu. Tetapi jika orang tua tertentu ingin melakukan perampokan terang-terangan, maka harapkan pria yang lebih tua seperti saya untuk menggertak segera. Pria yang bahkan lebih tua. Seorang pria yang lebih tua. Siapa sebenarnya anak muda ini? Segala macam pertanyaan memenuhi pikiran Lu Yun. Terbukti, pemuda berjubah batu giok ini bukan Lu Dao abadi biasa.
Dia setidaknya adalah nenek moyang. Domba, King Dao abadi tidak dapat mengumpulkan tanggapan. Tiba-tiba melihat King Han di dekatnya, dia mengulurkan tangan, meraih pemuda lain dengan kekuatan yang luar biasa dan tak terlihat. Berhenti. Paling, Lu Yun menerjang untuk ikut campur. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kekuatan Dao abadi. Itu adalah bisnis keluarga King Clan. Bukan tempat kami untuk mengganggu. Pemuda berjubah giok menggelengkan kepalanya, tapi Lu Yun tetap kesal. Aku pergi. Menawarkan hormat kepalan tangan sebelum berangkat, King Dao abadi pergi dengan King Han di belakangnya. Senior, Lu Yun menatap anggota klannya dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, dia tidak akan berani melakukan apapun pada King Han. Selama iblis kembar ada, tidak ada yang mau. Senior mudanya melontarkan senyum percaya diri. Lu Yun berusaha keras untuk mengangguk. King Bui dan Chen Xiao tidak berada di ibu kota sekarang, tetapi pergi ke gurun tak berujung di barat untuk mencari pohon kehidupan kuno. Ayo sekarang, ayo pulang. Pemuda berjubah giok memberi isyarat. Rumah. Lu Yun sedikit gemetar. Betapa asing kata itu baginya. Apakah saya masih punya rumah? Darah Lu mengalir melalui pembuluh darahmu. Tidak peduli apa, klan Lu selalu menjadi rumahmu. Awan berwarna giok muncul di bawah kaki pemuda itu, mengangkatnya, Lu Yun, dan Gelong ke langit dan perlahan melayang ke dalam kota. Astaga, leluhur Lu masih hidup. Monster tua seperti dia. Dengan serius. Pria yang bertarung bersama Kaisar Nefrite pertama 80.000 tahun yang lalu, menentang para dewa dan iblis, salah satu pendiri istana surgawi. Lu Daoling. Dihebohkan dengan gosip setelah kontingen Lu pergi, kota disibukkan dengan berita kemunculan kembali seseorang yang dikabarkan telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Yang mulia akan turun tahta untuk mengejar alam legendaris itu, Nefrite Major membutuhkan ahli lain untuk mempertahankan benteng. Beberapa menyadari implikasi yang lebih lengkap dari penampilan leluhur Lu. Tuan Lu Daoling mungkin bukan satu-satunya. Klan King, Feng, Yue, Zhu tidak, setiap tokoh klan teratas kemungkinan akan muncul kembali juga. Sebagai salah satu klan teratas di Nefrite Major, klan Lu secara alami memiliki dunia kecilnya sendiri. Di dalam tempat itu, Ki abadi begitu kental sehingga hampir cair mengalir masuk dari semua sisi ke tubuh Lu Yun. Kekuatan mistiknya mulai berputar tak terkendali, menyerap ki yang menyegarkan untuk dirinya sendiri. Tidak, tidak 6 helai semangatku yang baru lahir belum sempurna. Saya juga tidak berada di puncak ranah saya. Aku tidak bisa menerobos sekarang. Menekan kultivasinya yang gelisah, dia menenangkan hatinya dan memasukkan ki ke dalam rohnya yang baru lahir, lebih lanjut mengompresi dan menyempurnakannya. Di sampingnya, Lu Daoling tersenyum dengan persetujuan yang hangat. Ini adalah pertama kalinya Lu Yun berada di dunia kecil, yang disebut surga disiankan. Di ibu kota, ada 10 surga yang lebih besar, 36 surga yang lebih rendah, dan 72 tanah yang diberkati. Klan Lu terletak di dalam surga utama ke-6 surga perdamaian Mauve. Sebagai salah satu dari 10 surga utama, ia memiliki salah satu konsentrasi ki terkaya dimanapun di Nefrite Major. Karena potensi ki yang hampir cair, para pembudidaya sering menerobos wilayah mereka saat ini pada kunjungan pertama mereka. Untuk bagiannya, Lu Yun telah tiba di puncak alam roh yang baru lahir sejak lama. Dia mungkin setengah inci dari alam roh halus. Lu Daoling merasa agak mengejutkan bahwa bocah itu menahan tingkat kultivasinya, menggunakan ki yang melimpah untuk memurnikan semangatnya. Roh yang baru lahir adalah dasar dari keabadian, jadi yang lebih kuat berarti masa depan yang lebih cerah. Duduk bersila, Lu Yun melahap banyak ki di sekitarnya. Itu menyembur ke manor ungu di benaknya, di mana 6 jalur rohnya yang baru lahir terbaring. Memurnikan semangat seseorang adalah hal yang sangat berbahaya, karena setiap gangguan dari luar membawa risiko penyimpangan kultivasi. Biasanya, dia melakukannya di dalam gerbang abis tapi hari ini, dia menggunakan ki sekitar daripada energi pohon sal. Dia tidak punya pilihan selain tetap berada di luar. Lu Daoling berdiri di samping Lu Yun, menutupi keturunannya dengan aura pelindung. Patroli abadi Lu Clan dikirim terbang dengan kekuatannya yang besar bahkan sebelum mereka bisa mulai mendekat. Dalam pertempuran 100 tahun yang lalu, klan Lu benar-benar hancur. Dari selusin Dao abadi, hanya satu yang tersisa selain saya. Lu Yun sangat berbakat, sangat mungkin dia akan mencapai alam abadi Dao, dan bahkan mungkin puncak alam ini, yang dikenal sebagai alam Dao asal. Jika dia bisa kembali ke klan Lu, leluhur itu menghela nafas sedih. Lu Yun jelas memiliki prasangka besar terhadap klan Lu. Dia tidak akan mempermalukan klan sebelum begitu banyak makhluk abadi lainnya.
Kesalahan pada akhirnya terletak pada sebagian kecil dari klannya, tetapi meskipun demikian, tidak akan mudah baginya untuk memaafkan semua itu. Lu Daoling tidak peduli tentang tanah suci masa depan apapun yang ada dalam pikiran Lu Yun. Provinsi Senja hanya bisa menjadi satu setelah 10.000 tahun kemajuan. Apa yang disebut pembatasan itu hampir tidak bisa menghentikan kekuatan penuh dari seluruh dunia abadi jika kesembilan kaisar surgawi bergerak dengan satu tujuan, mereka sepenuhnya mampu mencabut batasan dari makam kuno itu dan membiarkannya hancur di pinggir jalan. Tidak, dia lebih peduli dengan potensi Lu Yun. Jika pemuda itu akan kembali ke kerabatnya, klan Lu pasti akan kembali ke kejayaannya. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Lu Yun membuka kembali matanya. Semangatnya yang baru lahir akhirnya sempurna dan sempurna. Dia hanya membutuhkan satu kesempatan lagi untuk menerobos ke alam roh yang halus. Di dalam istana ungunya, 6 sinar rohnya yang baru lahir dihuni oleh 6 sosok kabur, mewakili energi yang berbeda dari 6 jalur kecil reinkarnasi. Meskipun semangatnya yang baru lahir telah lengkap, jalannya tetap kasar dan kurang dan pekerjaan dan kultivasi di masa depan akan diperlukan untuk mengisinya. Terima kasih saya yang terdalam karena telah melindungi saya, leluhur yang terhormat. Melihat leluhurnya yang begitu mendukung menghangatkan hatinya. Dia telah mendengar gosip orang banyak saat mereka pergi lebih awal, ini adalah nenek moyang Lu Klan, pahlawan terkenal yang telah membangun klan sendirian. Fakta bahwa Lu Daoling secara pribadi terus mengawasinya adalah lebih dari cukup bukti kepedulian dan perhatiannya. Mengingat hal itu, tidak berterima kasih lebih lanjut akan benar-benar kasar dan bodoh. Bagus. Lu Daoling sangat senang mendengar kehormatan itu. Senior, dan leluhur yang dihormati, adalah dua konsep yang sangat berbeda. Berita kedatangan Lu Yun di klan Lu menyebabkan kegemparan nyata di surga mereka. Apa, Lu Yun yang tidak tahu berterima kasih itu berani mendatangi kita? Apakah dia ingin mati? Nenek moyang kita yang terhormat membawanya kembali. Itu tidak masalah. Penghinaannya terhadap klan kita di depan semua pembudidaya nefrite hanya bisa dilunasi dengan darah. Apakah dia di sini? Aku akan membunuhnya sendiri. Lu Yun, di mana dia? Beranikah dia menerima tantanganku? Lu Yun, kamu membunuh sepupuku Yuan Hou. Aku akan berduel denganmu sampai mati. Hampir semua generasi muda Lu berkumpul di area inti Mauvepis Paradise, melampiaskan amarah dan amarah mereka sepenuhnya. Berita tentang klan Lu yang ingin menjadikan Lu Yun menjadi boneka telah menyebar ke seluruh Nefrite Major, tetapi di mata beberapa anggota Lu Yun seharusnya menerima nasibnya, jika itu yang diinginkan klan. Tidak ada tempat untuk benar dan salah di sini. Siapapun yang berani menyinggung klan harus mati. Lu Yun, kamu mengaku sebagai pembudidaya top di dunia, yang mampu menebang dewa abadi. Seru seorang gadis bergaun putih di depan kelompok. Beraninya kamu menerima tantanganku. Dia adalah gadis yang sangat cantik, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya memancarkan api yang hampir gamblang. Tidak ada kedamaian yang bisa didapat di antara kita setelah kamu membunuh saudaraku. Jika kamu tidak menerima tantanganku hari ini, aku akan meledakkan diriku di aula klan. Keheningan turun setelah pernyataan melengking ini, tantangan dilemparkan ke arah Lu Yun dalam perjalanannya ke gedung tersebut. Dipuja oleh selusin rumah bangsawan utama yang membentuk klan Lu, aula klan adalah lokasi terpenting dalam wilayah klan. Itu ditempatkan di tanah leluhur, membuat kemarahan dan kebencian gadis itu menjadi jelas. Tak satu pun dari Dewan Tinggi telah campur tangan ketika generasi muda gelisah dengan permusuhan. Bahkan, beberapa bahkan diam-diam menyalakan api. Apa yang dikatakan gadis itu, bagaimanapun, membuat wajah mendung. Cukup, King Suang, bentak seorang pria parubaya dengan kehadiran memerintah, tapi gadis itu tetap keras kepala menatap Lu Yun. Lu Yun berhenti satu langkah dari memasuki aula pertemuan dan berbalik untuk melihat gadis itu. Adik perempuan Lu Yuan Hou. Lu Daoling telah pergi, setelah melakukan semua yang dia bisa dengan menjaga Lu Yun dalam kultivasi dan mengawal pemuda itu ke sini. Anak muda itu harus menghadapi klan sendiri sekarang. Gadis berbaju putih itu balas menatap dalam permusuhan diam-diam. Kakakmu Lu Yuan Hou, jenius teratas dari generasi muda Lu, mati di tanganku, Lu Yun melanjutkan dengan lemah. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Saudaraku mati di tangan zombie abadi misteriusmu. Gadis itu dengan jelas mengucapkan setiap suku kata dengan ekspresi tak kenal ampun. Jika kamu bertarung dengan adil dan membunuh saudaraku sendiri, aku akan menerimanya. Apakah kamu pikir dia akan menjadi lawanku jika dia hidup? Tanya Lu Yun. Astaga, kilatan energi pedang melesat dari tangannya. Aku, Lu King Suang dari klan Lu, dengan ini menantangmu.
Bersenandung. Energi hijau melintas di tubuh Lu Qingxuang saat dia berbicara, menandakan pelepasan kekuatan penuhnya sebagai kultivator alam roh yang halus. Namun, tingkat kultivasinya tidak stabil dan kekuatan mistiknya belum terkonsolidasi. Jelas dia membuat terobosan dengan tergesa-gesa. Mengapa pergi ke semua upaya ini? Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Karena aku akan membuat satu serangan. Dia menggoyangkan jari di depan dirinya sendiri. Jika ada di antara kalian yang dapat mengambil satu serangan dariku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Lu Yun. Sebuah suara marah berteriak. Apakah kamu menghina kami? Menyinggung. Lu Yun mendengus. Saya telah melawan banyak jenius dari seluruh dunia dan bahkan membunuh makhluk abadi yang tiada taranya. 9 kaisar surgawi secara pribadi menyebut saya sebagai penguasa pemuda teratas. Apa hakmu untuk dihina olehku? Gigi digertakkan dan digerus bersama, emosi memuncak hingga gila. Lu Yun telah melarang klan Lu menginjakan kaki di Provinsi Senja, yang secara alami mencegah mereka menghadiri turnamen. Sepakat, seru Lu Qingxuang. Jika saya dapat menerima satu pukulan dari Anda, hanya ada satu hal yang saya inginkan, berlutut di depan makam saudara laki-laki saya dan bersujud padanya 9 kali. Baik, Lu Yun mengangguk. Para pembudidaya lainnya mundur agak jauh, melotot tanpa berkedip pada Lu Yun. Bahkan makhluk abadi di sekitarnya memandang dengan penuh minat. Mereka tidak akan melakukan apapun pada Lu Yun, tentu saja setidaknya tidak secara terbuka. Leluhur Lu sendiri yang membawa Lu Yun ke sini. Jika senior klan menyerang Lu Yun, leluhur mereka akan menghancurkan mereka. Tapi generasi muda berbeda. Mereka seharusnya adalah rekan Lu Yun. Pedang Lu Qingxuang bersinar dengan cahaya yang semakin terang, niat pedang yang berat muncul di dalam dirinya. Bentuk niat pedang yang baru lahir. Itu membuatmu lebih kuat dari saudaramu. Lu Yun mengangguk setelah melihat lebih dekat pada aura pedangnya. Kamu harus pergi mengamati pedang di Danau Pedang di Provinsi Senja beberapa waktu. Itu akan baik untukmu. Danau Pedang. Lu Qingxuang mencibir. Anda telah melarang klan Lu memasuki Provinsi Senja, yang mulia. Saya juga menyatakan bahwa siapapun di dunia, baik mereka yang abadi, roh monster, dewa, atau iblis, dapat memasuki menara pedang untuk berlatih. Lu Yun menjawab tanpa basa-basi. Klan Lu tidak terkecuali. Potong omong kosong dan bergeraklah. Lu Qingxuang meludah. Lu Yun mengangguk. Perhatikan baik-baik. Dia meletakkan jari telunjuk dan ibu jari kanannya bersama-sama dan menunjuk lurus ke arahnya. Pada saat itu, udara di depan Lu Qingxiang tampak berubah menjadi sungai bintang yang diliputi energi pedang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menatapnya, terpesona. Setengah helai rambut berbisik melewati pipinya sementara dia tetap tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Terdengar suara bingung. Yang lain berteriak dengan penuh semangat, Lu Yun gagal melukai Qingxuang dengan poin itu. Dia tersesat. Dia sepertinya kehilangan sehelai rambut. Tapi dia tidak bergerak sama sekali. Lu Yun kalah. Betul sekali. Dia harus bersujud di depan makam Yuan Hou. Diam, teriak seorang abadi emas. Dia meredam amarahnya dan mendengus, terima kasih atas belas kasihan Anda, Yang Mulia. Qingxuang dikalahkan. Apa itu tadi? Mata Lu Qingxuang bersinar dengan cahaya aneh saat dia melihat Lu Yun. Itu adalah teknik pedang ketiga yang saya temukan, jawab Lu Yun sambil tersenyum. Saya menyebutnya Stroke Star Stream. Dia sudah menemukan dua teknik Fast Dragon Saturner dan Peng of Kun. Kembali di Cloudwater Lake, dia telah memahami maksud dari air dan menyelesaikan niat pedangnya, sehingga menciptakan teknik ketiganya, Starstream Stroke. Terima kasih atas instruksimu. Lu Qingxuang menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arahnya sebelum pergi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum Lu Yun mengalahkannya hanya dengan menunjuk padanya. Dia tahu betul seberapa besar kesenjangan yang ada di antara mereka. Siapa yang berikutnya? Atau apakah Anda lebih suka semua mendatangi saya sekaligus? Tangan di belakang punggungnya, Lu Yun melihat para pemuda di sekitarnya, sedikit kebanggaan merayapi ekspresinya. Jika kalian semua bersama-sama dapat menerima satu pukulan dariku, aku akan mengaku kalah. 205.